علما وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali untuk sama-sama membahas dan mudarasah e-book Bekal Thaharah dari Safinatun Najah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan mandi, sebab-sebab mandi wajib, begitu pula dengan tata cara mandi. Baik tata cara mandi yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Kewajiban mandi itu hanya ada dua rukun atau hanya ada dua fardu. Ketika sudah terpenuhi maka kita anggap wudunya, kita anggap mandinya sah dan terangkat hadas besarnya. Rukunnya hanya dua, niat dan ta'mimu al-ma'i ala al-badan, ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh permukaan tubuh, baik rambut ataupun kulit, dan tidak ada perincian kulit, rambut yang tebal ataupun yang tipis, tidak ada perincian, seluruhnya wajib untuk dibasuh, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Kita juga membahas bagaimana mandinya Nabi alaihissalam, sebagaimana dijelaskan oleh istri-istri beliau, seperti dijelaskan oleh Ibunda Maimunah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha dan selainnya. Pada pertemuan pagi ini kita akan memulai dari pembahasan syarat-syarat sahnya wudu, syurutul wudu. Penulis mengatakan rahimahullah, syurutul wudu'i asyrah atau asyarah. Syarat-syarat sahnya wudu, ya, syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sah yang terkait dengan keabsahan wudu, yang mana ketika tidak terpenuhi salah satunya maka wudunya tidak sah. Terus menyampaikan ada 10 syarat. Yang pertama adalah Islam. Al-Islam. Maka tidak sah wudunya dan mandinya orang kafir. Mandi dan wudunya orang kafir ini tidak sah. Artinya ketika dia dalam keadaan kafir, ketika dia junub, ketika dia seorang wanita haid, kemudian mandi, maka mandinya tidak dianggap sah. Sehingga konsekuensinya kalau orang ini nanti masuk Islam, maka dia wajib untuk mengulang mandinya, harus mandi lagi, mandi wajib. Tapi mandinya bukan karena masuk Islamnya, mandinya karena dia berhadas besar di dalam keadaan belum Islam atau masih dalam keadaan kafir. Kemudian mandinya, atau dia bahkan mungkin tidak mandi ketika itu, atau mungkin hanya mandi biasa dalam keadaan kafir. Ya, karena mandi, wudu dan mandi merupakan ibadah yang sifat ibadah badaniyah. Dan ibadah badaniyah atau ibadah yang sifatnya amalan itu tidak diterima kecuali dari orang yang Islam. Dan di antara syarat niat itu adalah Islam. Syarat niat itu adalah Islam. Niatnya orang kafir itu tidak dianggap. Tapi para fuqaha, dalam hal ini fuqaha Syafi'iyah, begitu pula dengan fuqaha Hanabilah, itu mengecualikan kalau seorang muslim punya istri dari kalangan ahli kitab. Istri dari kalangan ahli kitab. Maka ketika si istri ini suci dari haidnya, maka dia kan wajib mandi. Apakah sah mandinya sebelum digauli oleh suaminya? Jawabannya sah. Ya, sah. Dengan meniatkan apa? Agar dihalalkan untuk berhubungan badan dengan suaminya. Jadi niat dari sang istri, ya, itu agar mandinya ini agar dia bisa halal untuk berhubungan badan dengan suaminya. Karena walaupun istrinya dalam keadaan kafir, ya, kemudian haid, suci dari haid, itu juga tidak boleh digauli sebelum mandi. Lalu niat mandinya bagaimana? Niat mandinya itu adalah li hilli zawjiha, agar suaminya itu halal untuk berhubungan badan dengannya. Ya, tapi kalau di Indonesia sepertinya jarang. Ya, yang mana suami memiliki istri dari kalangan ahli kitab atau Nasrani. Berikutnya tamyiz. Syarat berikutnya adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Sudah berlalu sebelumnya ya, bahwa tamyiz itu kriterianya adalah seorang anak yang sudah bisa makan, minum, dan istinja atau cebok sendiri. Artinya, kalau anak ini sudah tamyiz, maka sudah sah ibadah yang dia lakukan, wudu dan sholatnya, begitu pula dengan mandi yang dia lakukan.
Namun jatuhnya sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah tetap harus berwudu sebelumnya. Nah, anak yang sudah tamyiz sekali lagi sah wudunya. Sah wudunya. Sehingga anak yang belum tamyiz, begitu pula dengan orang gila, maka tidak sah wudunya. Sehingga anak kecil yang belum tamyiz, maka dia tidak boleh menjadi imam sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Mengapa? Karena wudunya tidak sah, begitu pula sholatnya juga tidak sah. Walaupun anak ini, misalkan anak umur 6 tahun, hafal 15 juz misalkan. Kemudian jamaah ini orang-orang biasa, hafal mungkin cuma surat-surat pendek. Ya, tetap tidak boleh anak yang belum tamyiz ini menjadi imam. Anak yang belum mumayyiz ini tidak boleh jadi imam. Nah, baru kalau sudah mumayyiz, boleh dijadikan imam. Walaupun anak ini jatuhnya sholatnya sunnah, tapi sah. Orang yang bermakmum di belakangnya sah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan kesamaan niat antara imam dan makmum. Andai kan ada imam yang sholat sunnah, kita mengikutinya, ya mengikutinya dalam sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, imamnya sholat sunnah, maka tidak masalah sah. Walaupun hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bermakmum kepada imam yang sholatnya beda. Sehingga menjadikan anak yang belum mumayyiz, anak yang sudah mumayyiz, 8 tahun, 9 tahun, belum balik menjadi imam, itu hukumnya sah-sah saja, tapi makruh. Makruh. Berikutnya, syarat ketiga, suci dari haid dan nifas. Atau beberapa ulama menyampaikan syarat ini itu adalah tidak ada sesuatu yang menafikan toharoh. Menafikan toharoh ini ya sesuatu yang sifatnya hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau seseorang ini sedang berhadas, dalam artian sedang keluar hadas, orang yang sedang, salah satu contohnya kalau hadas kecil misalkan kencing, atau sedang buang air besar, maaf, maka tidak boleh sambil wudhu, karena masih belum selesai, sehingga harus sampai selesai dulu baru wudhu. Begitu pula dengan orang yang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas. Segala ibadah yang dia lakukan, baik itu ibadah bersuci ataupun sholatnya, itu tidak sah. Ibadah toharoh maksudnya ya, bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Begitu pula dengan ibadah sunnah, seperti dia wudhu untuk sebuah kesunahan, atau dia mandi yang sifatnya sunnah, maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena masih dalam keadaan berhadas besar dan belum selesai hadasnya. Belum selesai. Nah, ini yang pernah ditanyakan di pertemuan sebelumnya. Kalau ada wanita yang nifas, apakah dia boleh mandi untuk mandi wiladah? Jawabannya belum boleh. Belum boleh. Mengapa? Karena dia masih dalam keadaan nifas. Baru nanti kalau sudah terputus dari nifas, dia meniatkan mandi untuk wiladah dan mandi untuk nifas. Walaupun boleh, dia meniatkan salah satunya juga boleh. Tidak harus meniatkan dua-duanya. Kemudian, di antara permasalahan yang penting juga dalam bab ini adalah ketika wanita haid dan nifas sudah suci. Ya, sudah suci. Tapi belum mandi besar. Misalkan dia suci di malam hari. Suci di malam hari. Ya, ini sudah ngantuk sekali, dia enggak kuat ya kalau harus mandi. Walaupun sebenarnya dia wajib mandi untuk sholat isya harusnya. Kalau dia suci di malam hari. Kita anggap sucinya di pagi hari. Sucinya di pagi hari sebelum zuhur. Jam 8 pagi. Status orang ini atau status wanita ini yang sudah suci, statusnya seperti junub kalau belum mandi. Berarti konsekuensinya dia boleh untuk wudhu untuk sesuatu yang itu sunnah. Wudhu untuk makan. Ya, wudhu untuk makan. Wudhu untuk ukur qailullah misalkan. Nah, itu boleh. Karena dia jatuhnya seperti orang yang junub. Tapi tetap dia tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya dan dengan suaminya karena belum mandi. Karena patokan seseorang itu boleh berhubungan itu adalah ketika sudah suci dan sudah mandi. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apabila pada anggota wudu atau mandi, anggota wudu ya 4 ya, wajah, tangan, kepala dan kaki, terdapat sesuatu yang bisa menghalangi air seperti cat, lem, dan semisalnya, maka wudu atau mandinya tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Sedangkan para ulama ini bersepakat bahwa perintah membasuh tangan, perintah membasuh kaki, perintah membasuh wajah itu harus dilakukan dengan meratakan air ke seluruh permukaan kulit. Kalau ada
bagian kulit yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Tidak sah. Sehingga zat-zat ini yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudunya menjadi tidak sah. Wudunya menjadi tidak sah. Nah, ini saya berikan beberapa permasalahan kontemporer terkait zat-zat ataupun benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dan sebenarnya kita punya satu kesimpulan atau satu kaidah. Kaidahnya begini. Setiap benda yang memiliki jirim atau lapisan itu menghalangi air ke kulit. Dan itu membuat wudhu atau mandinya tidak sah. Harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Jadi semua zat yang yang ada di sekitar kita atau yang sering ditanyakan dalam permasalahan kontemporer, apakah itu menghalangi sampainya air atau tidak, maka dilihat apakah dia ada jiremnya, bisa lapisannya atau tidak. Nah, guru kita dahulu menyampaikan patokan kita ingin mengetahui itu ada lapisannya atau tidak, itu kita kerik ya, kita kerik. Kalau keluar semacam rontokan gitu ya, keluar rontokannya seperti kalau lem Korea misalkan terkena tangan, itu kalau kita kerik dengan kuku atau dengan pisau, itu kan muncul muncul lapisan-lapisan, itu muncul kerikan ya, muncul bekas-bekas lem tersebut. Sebagaimana halnya henna itu juga kalau kita henna yang berbentuk ya, kan henna itu macam-macam ya. Kalau ada yang tanya henna menghalangi nggak, ditanya coba dikerik hennanya. Kalau dikerik muncul lapisan atau dia jatuh rontokan-rontokan dari tintanya henna tadi, ya maka itu yang menghalangi. Tapi kalau hennanya dikerik nggak keluar apa-apa, itu membuktikan bahwa itu hanya bekas atau athar. Dan athar itu udah nggak ngaruh. Sebagaimana yang sering ditanyakan dulu, tinta pemilu misalkan. Iya, apakah menghalangi sampainya air? Kita lihat tintanya itu kalau dikerik keluar sesuatu enggak? Kalau enggak, berarti ia hanya sebatas bekas atau athar. Sebagaimana orang yang memakai atau masak kencur, mungkin tahu kencur teman-teman ya, bumbu-bumbu dapur itu yang warnanya kuning, itu kan kadang membuat tangan tuh kuning semua. Tapi ini nggak ada jirim atau nggak ada lapisannya. Kalau dikerik pun itu nggak ada zat yang keluar, dan itu nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, ini saya berikan beberapa percontohan. Satu, kutek. Nah, kutek ini menghalangi air. Kutek ini menghalangi air. Kenapa? Karena kutek ini pasti ada jirim atau lapisan. Ada lapisan yang menghalangi air. Sehingga wajib dibersihkan dulu. Wajib dibersihkan dulu sebelum berwudu. Henna ya, yang dibuat terdapat lapisan. Nah, ini ada rincian terkait henna. Tadi sudah sedikit saya singgung. Kalau ada lapisan yang timbul, maka bisa menghalangi air. Adapun apabila hanya bekas, dalam artian kalau dikerik, ya dikerik itu digosok-gosok gini ya, itu nggak muncul apapun yang rontok, maka nggak masalah, karena itu hanya berupa bekas. Lipstik yang tebal dan membentuk lapisan pada bibir, terlebih apabila mengandung zat yang waterproof, itu juga menjadi patokan juga. Kosmetik-kosmetik itu dilihat apakah ada zat yang waterproof yang tahan air. Kalau ada, maka itu menghalangi sampainya air ke kulit. Adapun bila lipstik tipis, tidak membentuk lapisan, maka tidak masalah. Kalau lipstiknya tipis, nggak masalah. Begitu pula dengan skincare, kosmetik, dan alat-alat kecantikan lainnya, apabila mengandung zat yang bersifat waterproof, ya, dan membentuk lapisan pada kulit, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum wudu. Namun apabila tidak terdapat waterproof, bisa hilang dengan sekali bilasan. Ya, dan bisa hilang dengan sekali bilasan, maka nggak masalah. Di kosmetik yang bisa hilang dengan sekali bilasan, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang terakhir, tinta, spidol, atau pena, itu juga nggak masalah, karena dia hanya berupa bekas saja. Anda pernah dengar henna halal? Dia nggak timbul. Iya, henna itu halal memang. Dia nggak timbul. Tapi ada bahannya zat minyak zaitun, walau berapa persen. Jadi ragu gitu. Kalau hanya berupa minyak, ya minyak itu kalau kadarnya sedikit nggak masalah sebenarnya. Kalau kadarnya sedikit ya hanya beberapa persen saja, itu tidak masalah karena tidak sampai menghalangi air ke kulit insya Allah.
Ya, jadi henna tadi perinciannya seperti yang saya sampaikan. Henna itu kan ada macam-macam ya. Jadi ada henna itu kadang kalau wanita itu melukiskan henna di tangannya, tangan wanita lainnya misalnya. Itu ada beberapa tinta itu timbul. Benar gak? Ada beberapa. Kecuali kalau sudah berlalu beberapa waktu itu kadang hanya berupa bekas saja. Maka itu tidak masalah kalau hanya berupa bekas. Tapi apakah wanita haid dan nifas berwudu dia hukumnya haram? Benar, hukumnya haram maksudnya. Itu diantara larangan wanita yang haid, dia nggak boleh mandi atau wudu dengan niat ibadah, nggak boleh. Kalau nggak tahu nggak masalah, kalau nggak tahu hukumnya itu nggak masalah. Tapi kalau dia menyengaja maka nggak boleh, karena termasuk talaub namanya, talaub, bermain-main. Dia tahu itu hukumnya nggak boleh, tapi dia tetap melakukan. Ya, demikian. Apakah wajib digosok kalau misal basuh tangan aja ya dengan gayung tanpa digosok boleh? Boleh ya. Ini kita singgung kemarin di pembahasan mandi bahwa mandi itu nggak wajib menggosok-gosok badan. Dalam bahasa fikihnya al-dalku itu nggak wajib. Andai kan ada orang itu mandi di bawah air hujan, dia nggak menggosok bagian badannya, tapi sudah rata, maka wudunya atau mandinya kita katakan sah. Begitu pula kalau ada orang wudunya dia langsung meletakkan wajahnya di kolam gini, kemudian tangannya langsung dimasukkan, kakinya dimasukkan, itu sah walaupun tidak ada gerakan tangan sama sekali untuk menggosok-gosok, tapi hukumnya sunnah, dan itulah yang lebih dianjurkan karena ada sebagian ulama mazhab Maliki dalam hal ini yang mengatakan bahwa menggosok-gosok itu wajib. Kalau nggak digosok-gosok nggak sah mandi dan wudhu. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib digosok-gosok. Karena inti dari membasuh itu adalah sampainya aliran air. Atau sampainya air ke tangan, wajah, dan kaki. Kita lanjutkan. Insya Allah jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita memahami kaidah tadi, apakah ada jiram lapisan atau tidak, maka kita bisa menghukumi insya Allah zat-zat kontemporer yang menghalangi air atau tidak. Termasuk tato ya. Tato itu juga dirinci sebagaimana perincian tadi. Kalau tato tadi itu membentuk lapisan yang menutupi kulit, terlebih kalau ada siremnya, maka dia bisa menghalangi air. Tapi kalau tidak ada ya tidak menghalangi, walaupun hukum mentato sendiri itu haram. Yang kelima, tidak ada ya, ini syaratnya adalah an-naqa'u amma yuhi atau amma yughayyiru sifatil ma'. Suci dari segala sesuatu yang merubah sifat air ya. Air pada anggota wudhu. Maksudnya merubah sifat air. Yakni merubah warna, bau, atau rasa air. Ini satu aja air. Dengan perubahan yang signifikan atau fahish namanya. Perubahan signifikan dalam artinya perubahannya banyak. Dan ini terjadi kalau zat yang ada di tangan tuh banyak. Misalkan dikasih hand body lotion, hand body seluruh tangannya atau seluruh wajahnya dikasih hand body. Walaupun itu mungkin bisa luntur dengan sekali basuhan, tapi jadinya nanti air yang dibilaskan tadi akan bercampur dengan dengan hand body atau lotionnya tadi. Dan itu bisa merubah sifat air menjadi bukan air murni lagi. Nah, sedangkan Allah memerintahkan untuk bersuci dengan air yang tohur. Air yang tohur atau air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu adalah air yang belum berubah dengan sesuatu apapun. Berubah dengan sesuatu apapun seperti berubah karena sabun, berubah karena tadi lotion dan semisalnya. Namun kalau perubahannya sedikit seperti tadi yang ditanyakan terkait kalau ada kandungan minyak yang sedikit sekali. Kita henna ada kandungan sedikit minyak, itu tidak masalah karena itu tidak merubah air dengan perubahan yang signifikan. Maka tidak berpengaruh. Di antara zat yang bisa merubah sifat ketika bercampur dengan air, misalkan tinta yang basah dalam hal ini, kalau tinta yang sudah kering tidak masalah, tidak merubah umumnya. Ya, jadi ini tinta yang masih basah. Kemudian cat air itu bisa merubah hand body lotion dan semisalnya. Tayyib. Termasuk para fuqaha biasanya mencontohkan minyak za'faron, jadi dia melumuri tangannya dengan minyak. Kemudian ketika dibasuh, air tadi bisa bercampur dengan minyak za'faron tadi. Dan itu bisa merubah wangi dari airnya. Dan itu tidak sah. Karena para ulama bersepakat tidak sah wudhu dengan air yang bukan air mutlak.
bukan air tohur. Seperti dia wudhu dengan air sabun. Atau wudhu dengan air za'faron. Tidak sah. Kenapa? Karena itu nggak dinamakan air. Ya, itu nggak dinamakan air, tapi kita sebut dengan sabun atau air sabun. Nggak dinamakan air mutlak begitu. Dan itu tidak sah. Tidak sah menurut kesepakatan ulama 4 mazhab. Tidak sah berwudu selain dengan air mutlak. Sehingga kalau ada zat yang merubah sifat air menjadi yang bukan mutlak, ya, maka tidak sah wudunya. Begitu pula mandinya. Jadi harus dihilangkan. Oh iya, sekarang pertanyaannya, kalau dia ingat selepas wudhu atau selepas mandi, ada kasus misalkan seseorang sudah mandi, sudah wudhu, dia baru ingat ternyata ada bekas lem di kakinya atau ada bekas lem di tangannya, lem Korea biasanya itu, atau lem yang dia sulit untuk dihilangkan ya, yang menutupi kulit. Dia baru ingat selepas wudhu. Toib, misalkan dia tangannya yang ada atau tangannya yang terkena. Toib, yang wajib diulang yang mana? Atau dia wajib mengulang dari awal wudhunya? Coba mungkin dijawab di kolom komentar teman-teman. Wajib diulang dari awal enggak wudhunya? Kasusnya gini, saya ulangi sekali lagi. Dia sudah wudhu selesai wudhu baru ingat kalau ada bekas lem di kakinya aja, bekas lem di kakinya yang belum dia bersihkan sebelumnya. Pertanyaannya wudhunya diulang dari awal ataukah dia cukup membasuh kaki saja? Benar, dia cukup membasuh bagian yang terkena lem saja. Termasuk lemnya dihilangkan dulu. Lemnya dihilangkan dulu baru dihilangkan. Baru dibasuh lagi. Termasuk kalau mandi. Mandi, selesai mandi baru ingat bahwa ada bekas lem di kakinya. Maka nggak perlu ngulang mandi dari awal. Cukup membasuh bagian kaki yang tadi tertutupi atau terkena lem. Terkena cat misalkan. Walaupun kalau dia sudah sholat misalnya, sudah sholat maka sholatnya nggak sah. Dia wajib untuk membasuh kakinya kemudian sholat lagi. Kenapa demikian? Karena mayoritas ulama itu mengatakan bahwa berkesinambungan dalam wudhu dan mandi itu tidak wajib. Artinya kalau sudah terpisah, ini kan sudah terpisah berarti kan dia sudah mandi, sudah wudhu, sudah sholat. Selepas sholat baru ingat ada bekas di kakinya yang belum terbasuh. Maka dalam hal ini dia tidak perlu mengulang dari awal. Kalau ada tato, wudhunya tetap sah. Ya, kalau tato tersebut, pertama tato ini kan ada dua macam ya. Ada tato yang dia menutupi kulit, ada yang tidak. Kalau tato itu hanya tato yang bekas atau berupa asar, tidak menimbulkan lapisan pada kulit, maka itu tidak menghalangi air. Itu perincian yang kami dapatkan dari para ulama Syafi'iyah. Sekali lagi kalau ada zat yang itu bisa melapisi kulit, ada membentuk lapisan pada kulit, maka itu yang menghalangi air. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Walaupun hukum mentatu sendiri itu haram dan wajib dihilangkan kecuali kalau ada mudorot yang lebih besar ketika dihilangkan. Kalau di tangan usap kepala dan kaki apakah diulang? Benar. Wah, ini pertanyaan bagus. Kalau misalkan di sini di tangan misalkan ya, di tangan misalkan. Kalau di tangan maka yang diulang adalah tangan dan setelahnya. Tangan dan setelahnya. Bukan hanya tangan saja tapi tangan dan setelahnya. Kenapa? Ya karena harus ada tartib di sana. Harus ada tartib. Karena kalau dia membasuh tangan saja, berarti tangan ada di urutan terakhir dong. Ya kan? Kalau dia membasuh tangan, berarti tangannya nanti urutannya jatuhnya setelah kaki. Kan dia basuh wajah, basuh tangan. Kemudian basuh rambut, basuh sama ngusap rambut, membasuh kaki. Selesai wudhu baru ingat, oh ada bekas lem di tangannya. Maka kalau dia mencukupkan dengan tangan saja, itu dianggap tangan itu berarti urutannya setelah kaki, malah nggak tertib nantinya. Sehingga harus tangan diulang bagian setelahnya. Demikian. Allah Ta'ala alam. Oke, berikutnya. Sebentar. Mengetahui kewajiban mandi dan wudhu. Tidak ada. Sebentar, teman-teman.
Sebentar. Ya, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan lagi. Mengetahui kewajiban wudhu dan mandi, yakni seseorang wajib mengetahui serta meyakini bahwa wudhu dan mandi hukumnya wajib serta hendak melaksanakan saat hendak melaksanakan sholat. Ya, mandi dan wudhu itu sebagai syarat dari sholat, dan perkara lainnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan keadaan suci, seperti menyentuh mushaf, kemudian tawaf, perkara lainnya yang harus dalam keadaan suci. Maka seseorang wajib untuk meyakini hal tersebut ketika berniat. Ini syarat terkait niat sebenarnya, karena di antara syarat niat itu adalah al-jazm, mantap, hati dalam keadaan mantap, dan meyakini bahwa wudhu itu hukumnya wajib. Dan orang yang tidak mengetahui wajibnya wudhu atau wajibnya mandi, mungkin hanya ikut-ikutan saja, maka tidak bisa menetapkan niat dalam hatinya. Ketujuh, tidak meyakini salah satu fardu sebagai kesunahan. Tidak meyakini sebagai sebuah kesunahan, salah satu fardu sebagai sebuah kesunahan, yakni seseorang yang berwudu tidak boleh meyakini suatu fardu tertentu sebagai sunnah. Misalkan meyakini bahwa membasuh siku hukumnya sunnah. Ini tidak boleh. Sehingga seseorang wajib untuk membedakan mana yang termasuk fardu dan mana yang termasuk sunnah, dan ini bisa kita ketahui dengan mempelajari fikih, dengan mempelajari ilmu fikih. Apabila seseorang meyakini bahwa seluruh perbuatan dalam wudhu itu hukumnya wajib, ini ada kasus seperti ini, meyakini seluruhnya wajib. Atau tidak tahu mana fardu, mana yang sunnah, nggak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Namun ia meyakini bahwa sebagiannya pasti wajib, sebagiannya pasti sunnah, maka dalam ini tidak mengapa, tidak mengapa. Baik, syarat ke-8, air yang digunakan adalah air yang tohur, air yang suci. Air yang tohur. Tohur itu apa? Air yang suci sekaligus bisa mensucikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut. Nah, pada kalimat liyutahhirakum bih, ya Allah menurunkan air hujan agar bisa mensucikan atau dipakai sebagai sarana untuk bersuci. Sehingga kesimpulan dari ayat ini, tidak sah bersuci kecuali dengan air yang suci seperti air hujan dan bisa mensucikan, tidak berubah dengan sesuatu yang mempengaruhi sifat air atau merubah air menjadi sifat yang lainnya. Tidak sah kecuali dengan air yang tahur, ini kaidahnya, atau air mutlak istilah lainnya. Ya, ini apapun yang dinamakan air secara uruf. Ya, masyarakat menamakan itu air. Walaupun dikasih keterangan berupa keterangan sifatnya, misalkan dia air laut, atau air payau, atau air sungai, air danau, atau air mineral. Nah, masalah karena itu sifat-sifat yang nggak melekat secara menetap di air dengan air tersebut, nggak melekat seterusnya dengan air. Air sungai misalkan, air sungai kalau kita ambil itu nggak apa-apa kita mengatakan ini air. Air sungai kita masak itu kita katakan air itu benar. Air mineral misalkan, air mineral kita ambil kemudian kita minum, kita boleh mengatakan saya minum air saja tanpa menyebut air mineral, tidak masalah. Tapi kalau air kelapa, degan ya, air degan. Ada orang minta tolong ambilin air, dia ngambilkan air degan, air yang dari kelapa. Apakah dia dianggap memenuhi perintah? Jawabannya tidak, karena menurut uruf di masyarakat, uruf kita, air degan tuh nggak dinamakan air ya, dia air degan, harus ada degannya. Artinya degan itu sifat yang selalu melekat dengan air. Sedangkan air mutlak itu adalah air yang dinamakan air oleh masyarakat umum, masyarakat secara luas, dan tidak diikat dengan ikatan-ikatan yang itu selalu melekat dengan air. Seperti air degan, itu kan nggak bisa lepas. Air kopi ya, ada orang minta tolong ambilin air, dia malah ngambilin air kopi, ngambilin kopi. Ya enggak dianggap memenuhi perintah. Begitu pula air teh dan semisalnya.
Nah, sekarang ada perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi kesucian air, yakni masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa? Pertama, air yang menggenang dalam waktu yang lama, yang berubah warnanya menjadi seperti ini, kehijauan. Tetap sah. Kenapa? Karena menggenang dalam waktu yang lama ini tidak bisa dihindari. Air yang sudah menggenang dalam waktu yang lama, mungkin warna ataupun rasanya berubah, itu enggak masalah. Kemudian perubahan karena sesuatu yang tidak bisa larut dengan air, atau dalam bahasa fikihnya mujawir. Ini juga ada masalah. Seperti dedaunan dan kayu. Kan dedaunan dan kayu nggak bisa larut ya. Atau batu misalkan. Tercampur dedaunan hingga warnanya hijau. Tercampur kayu hingga warnanya kecoklatan. Maka ada masalah. Karena zat-zat tersebut, walaupun mungkin merubah warna air, tapi tidak larut dengan air. Tidak larut. Tapi dia hanya ya menetap di air saja. Menetap, tidak melebur. Kemudian perubahan karena sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ini juga membuat air ini tetap tahur. Perubahan karena sesuatu yang sudah dihindari seperti lumut, ganggang, karat pada tempat penyimpanan. Seperti ini karat ya. Karat ini tidak masalah. Walaupun mungkin warnanya agak kekuningan. Tidak masalah. Karena sulit dihindari. Begitulah dengan ganggang menyebabkan warnanya kehijauan seperti ini. Itu juga tidak masalah. Tetap bisa dipakai bersuci, mandi, dan wudhu. Perubahan karena tanah yang suci. Ya, tanah yang suci seperti ini. Misalkan warnanya jadi kecoklatan. Itu nggak apa-apa dipakai untuk mandi dan wudhu. Perubahan karena sesuatu yang larut dengan air tapi sedikit, tidak signifikan. Seperti air yang terkena sabun, air yang terkena sirup, namun hanya sedikit sekali prosentasinya. Sebagaimana sering ditanyakan, seperti air kaporit misalkan, air yang terkena kaporit, dicampuri kaporit. Kalau hanya sedikit saja dicampuri kaporit, maka tidak masalah. Tapi kalau banyak, signifikan, warna atau rasa airnya jadi berubah, maka ini bermasalah. Air belerang, bagaimana? Air belerang. Itu juga Anda merubah sifat tohurnya air karena itu sulit dihindari. Air belerang, air yang bersumber dari tambang belerang misalkan, ya, yang agak hangat ya, dan baunya mungkin agak berbau belerang, ini juga tidak masalah karena perubahannya karena sesuatu yang sulit dihindari atau karena tempat di mana dia bersumber. Nah, itu tidak masalah. Sebagaimana air laut ini kan berubah rasanya ya daripada air-air yang lainnya atau rasanya berbeda. Itu tidak masalah karena memang sifat air laut seperti demikian. Kemudian syarat ke-9 dan ke-10 ini khusus bagi orang yang hadasnya terus-menerus, ya, seperti penderita beser atau wanita istihadah dan semisalnya. Ini ada 2 syarat tambahan. Yang pertama, masuknya waktu. Dia harus toharoh setelah masuk waktu, baik itu mandi atau wudhu. Wanita yang ditimpa istihadah, dia tidak boleh mandi, tidak boleh wudhu untuk sholat, kecuali setelah masuknya waktu sholat. Atau kalau dia mau tawaf, ya, mau tawaf, itu juga tidak boleh tawaf, tidak boleh wudhu sebelum waktunya tawaf. Sebelum waktunya tawaf. Termasuk kalau dia ingin sholat sunnah, yang itu memiliki waktu tertentu, seperti sholat duha. Dia ingin wudhu untuk sholat duha, maka tidak boleh wudhu untuk sholat duha sebelum masuk waktu sholat duha. Kapan? Ketika terbit matahari sedikit tombak, waktu awalnya. Baik. Apabila dia berwudu sebelum masuk waktu, maka nggak sah wudhunya. Nggak sah wudhunya. Begitu pula sholat yang kalau sholat yang dia lakukan ya juga nggak sah juga, karena dia berwudu dengan wudhu yang tidak sah. Kalau dia sholat dibangun di atas wudhu tadi, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, demikian. Kemudian berkesinambungan. Terkait wanita istihadah, dia nggak wajib mandi setiap kali sholat ya. Yang wajib hanya wudhu saja. Wudhu setiap kali sholat. Begitu pula dengan penderita beser, itu nggak wajib mandi setiap kali sholat, tapi wajib untuk berwudu tiap kali sholat. Kemudian berkesinambungan, artinya terus-menerus antara perbuatan wudunya, tidak boleh dipisah dengan jeda yang lama. Nah, sekarang tata cara tohoronya orang yang hadasnya terus-menerus, baik beser ataupun wanita yang istihadah. Pertama, ini dilakukan setelah masuknya waktu tentunya, dilakukan setelah masuknya waktu. Yang pertama, istinja membersihkan kemaluan. Kemudian membalut kemaluan dengan kain dan semisalnya, atau pembalut ya di zaman sekarang, agar najis tidak tercecer. Kemudian berwudu dan sholat. Nah, ini keempat
perbuatan ini itu dilakukan setiap hendak melaksanakan sholat dan dilakukan setelah masuk waktu. Ya, dan wajib dilakukan dengan apa? Mualah. Jadi wajib apa? Wajib mualah, berkesinambungan, dan wajib setelah masuk waktu. Dan dilakukan setiap sholat. Namun para ulama mengecualikan dari mualah itu tidak masalah jeda yang berkaitan dengan sholat, dengan kesunahan sholat, seperti menunggu iqamah. Itu tidak masalah, walaupun jedanya mungkin 15 menit, 20 menit. Tapi untuk menunggu iqamah, ini tidak masalah bagi orang yang ingin sholat jamaah. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, nawaqitul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam artian membuat wudu itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk sholat, menyentuh mushaf, ataupun tawaf. Nah, pembatal wudu ini semuanya bersumber dari nas. Semuanya bersumber dari nas-nas syariat. Dan di madzhab Syafi'i itu hanya ada 4. Hanya ada 4. Kalau ada yang mengatakan 5 atau 6 di beberapa matan, maka itu sebenarnya kembali kepada 4 poin ini. Yang pertama adalah khuruju syai'in al-kharij. Kalau penulis membahasakan al-khariju min ahadis sabilain. Al-khariju. Ya, al-khariju menunjukkan bahwa yang membatalkan adalah zatnya. Padahal bukan. Yang membatalkan adalah keluarnya. Sehingga ibarat yang lebih detail itu adalah khuruju kharijin atau khuruju syai'in. Khuruju syai'in minas sabilain. Keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan. Depan dan belakang. Itu membatalkan wudu. Baik hal yang keluar atau sesuatu yang keluar ini biasa keluar seperti air seni, feses, kentut dan semisalnya, atau yang tidak biasa seperti darah, batu, dan taruhlah mengatakan keputihan wanita. Keputihan wanita bila keluarnya dari dalam, keluarnya dari rahim. Ya, kalau ada keputihan keluarnya dari kemaluan bagian dalam wanita, maka itu membatalkan wudu. Tapi tidak yang menjadi khilaf nanti suci atau tidaknya, dia suci atau tidak. Tapi dia membatalkan wudu. Begitu pula dengan kentut yang timbul dari jalan depan. Ada beberapa wanita itu yang kadang kentut mengeluarkan angin dari jalan depan, jalan rahim. Saya lupa nama ilmiahnya. Itu ada nama ilmiahnya. Ini menurut Syafi'iyah juga batal. Karena jalan keluar wanita, jalan depan ya, itu ada 2. Jalan rahim dan jalan air seni. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan tersebut ini membatalkan. Kalau jalan belakang ini juga sama, membatalkan. Baik yang keluar biasa ataupun tidak. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini langsung saya singkat ayatnya karena ayatnya panjang. Intinya adalah pada auja ahadum minkum minal ghaiti. Ya, di sini Allah menjelaskan tentang kriteria hadas kecil. Di antaranya adalah orang yang datang dari buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, al-ghait dalam bahasa Arab, makna awalnya adalah tempat yang mutmain, tempat yang rendah di tanah atau di bumi. Adapun dalam ayat ini bermakna segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Disebut demikian karena umumnya orang Arab di masa dahulu buang hajat air kecil atau buang air besar di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, kemudian ghait itu juga lebih sering dimaknai dengan buang air besar ya, buang air besar. Tapi dia bermakna buang air kecil juga, karena umumnya orang-orang zaman dahulu memang ini buang air besar itu umumnya di tempat yang rendah, agar tidak dilihat oleh orang banyak. Berbeda dengan buang air kecil, kadang di tempat apapun yang mana itu terhalangi oleh pandangan manusia. Tapi kalau buang air besar biasanya mereka agak jauh di tempat yang agak rendah. Itu namanya ghait. Nama tempatnya. Nah, kemudian nama tempat ini setelahnya lebih dikenal dengan apapun yang keluar dari 2 jalan. Baik itu sesuatu yang biasa ataupun tidak. Ya, kalau dia ragu keluar atau tidak, tapi dia belum mendengar suara atau belum mencium bau, itu tidak usah diperhatikan keraguan itu. Karena Nabi pernah ditanya tentang seorang sahabat yang yukhayyalu ilaihi annahu kharaja syai'in min duburi. Ada seorang sahabat itu yang pernah bertanya kepada Nabi, dia ragu-ragu seperti keluar sesuatu dari jalan belakang, yakni keluar
kentut. Maka Nabi menyampaikan bahwa la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan beranjak dari sholat, ini dalam keadaan sholat misalkan. Jangan beranjak dari sholat, artinya jangan membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mencium bau. Karena itu tanda dari kentut. Kalau perutnya itu hanya berbunyi, perutnya bunyi gitu aja. Tapi nggak sampai keluar dari jalan belakang, maka nggak masalah. Namun para ulama Syafi'i yang mengecualikan air mani, yakni apabila keluar air mani tanpa disertai dengan pembatal wudhu, maka wudhunya tidak batal. Namun ia wajib mandi janabah saja. Walaupun ini jarang terjadi, andaikan orang itu keluar mani, itu pastinya diikuti dengan pembatal wudhu yang lainnya. Misalkan menyentuh kemaluan, karena dia kan membasuh, kemaluannya. Tapi andaikan dia nggak basuh dengan tangannya misalkan. Seperti orang yang keluar mani dalam keadaan tersadar. Keluar mani dalam keadaan tersadar. Maka dalam hal ini wudhunya nggak batal, tapi dia wajib mandi. Dia wajib mandi besar. Baik. Nah, apa dalil Syafi'iyah dalam masalah ini? Baik, dalil dari sucinya mani itu berbeda ya. Intinya air mani itu suci. Air mani ini menurut Syafi'iyah hukumnya suci. Tapi kenapa kok dia dikecualikan dari keluarnya sesuatu dari dua jalan, padahal yang lainnya itu membatalkan. Yang lainnya membatalkan. Maka ulama Syafi'i ini berpegang pada satu kaidah. Satu kaidah yang mana ini juga diterapkan pada bab-bab yang lainnya. Kaidahnya adalah ma'awjaba a'dhamal amrayni bi khususihi la yujibu ahwanuhuma atau adwamuhuma bi umumihi. Sesuatu yang secara khusus menyebabkan perkara yang lebih besar dari kedua perkara, maka tidak menyebabkan atau tidak mewajibkan perkara yang lebih rendah secara umum. Saya akan perjelas. Dalam hal ini air mani secara khusus itu kan menyebabkan janabah, air mani. Namun secara umum mani juga dikategorikan sebagai segala sesuatu yang keluar dari kubul yang menyebabkan wudhu. Maka dalam hal ini bertemu dua kriteria atau bertemu dua ketentuan. Air mani secara umum dia mewajibkan atau secara umum dia masuk kategori segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Secara khusus dia mewajibkan mandi. Nah, sekarang kita lihat. Satunya mewajibkan mandi, satunya mewajibkan wudhu. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah mewajibkan janabah. Sehingga kita hukumi mani itu hanya mewajibkan janabah saja. Hanya mewajibkan mandi janabah. Sebagaimana kalau ada orang yang, ini dalam bab lain ya, dalam bab had. Atau dalam bab had. Hukuman cambuk atau hukuman zina. Kalau ada orang yang dia zina muhson ini ya, zina muhson, orang yang sudah menikah zina, tapi sebelum berzina dia melakukan perbuatan yang itu harusnya menyebabkan had dihukum, seperti berciuman, berpelukan. Itu kan hukumannya apa? Hukumannya had. Had itu apa? Bisa dicambuk, bisa dipukul sesuai dengan kebijakan imam, kebijakan hakim. Nah, apakah dia dihukum cambuk dulu baru dirajam? Jawabannya enggak. Kenapa? Hukuman rajam lebih besar. Sehingga hukuman dicambuk dan semisalnya sesuai kebijakan imam tadi itu enggak dilakukan, langsung dicambuk, langsung dirajam saja. Langsung dirajam. Demikian. Ini praktek dari kaidah ini. Praktek dari kaidah ini. Dan ini dibahas di pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Baik, permasalahan. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang setelah mandi janabah lalu keluar air mani, dari kemaluannya? Baik, ini ada perincian. Para ulama itu merinci. Ya, nggak langsung menghukumi ini wajib mandi atau ini mengulang mandinya, tidak. Ada perincian. Pertama, kalau saat berhubungan badan, ia juga bergairah, bersyahwat, seperti dalam keadaan sadar, atau dia yang sudah dewasa, bukan anak kecil. Kemungkinan itu adalah mani suami yang bercampur dengan maninya. Sehingga ia wajib mengulang mandinya. Ya, karena wanita juga mengeluarkan air mani. Ya, ketika dia bergairah, dalam keadaan bergairah, maka bisa jadi itu adalah air maninya yang tercampur dengan air mani suami, sehingga dia wajib mandi. Namun wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal, dia wajib mengulang mandinya saja. Namun apabila ada gairah, seperti karena terpaksa, maka kemungkinan itu adalah mani suaminya saja. Sehingga dalam hal ini ia tidak perlu mengulang mandinya, namun wudhunya itu yang batal. Jadi kalau dia nggak ada gairah, seperti karena sakit, dia hanya memenuhi keinginan suaminya saja,
nggak ada syahwat di dalam dirinya, atau keadaan tidur, seperti dalam keadaan tidur, kemudian digauli oleh suaminya dalam keadaan tidur, nggak sadar mungkin, bangun-bangun, ya dia sudah dalam keadaan junub. Dalam hal ini kalau ada air mani yang keluar itu bukan air maninya, berarti itu air mani suaminya dan tidak membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi, tapi hanya membatalkan wudhu saja dan dia wajib untuk wudhu. Taib. Afwan, dia bukan nggak wajib mandi ya, dia tetap wajib mandi, Afwan, tetap wajib mandi. Tapi pertanyaan adalah apakah dia wajib mengulang mandinya, gitu ya? Dia nggak wajib mengulang mandinya, nggak wajib. Dia cukup mengulang wudhunya saja. Baik, namanya kalau keluar dari wih. Ada nama lain, Ustaz. Saya lupa nama lainnya itu. Nama medisnya ya. Baik, sebentar. Ya. Ya apalah nama medisnya, coba nanti dicari lagi. Yang penting itu kalau Syafi'iyah membatalkan wudhu. Tapi kalau menurut ulama yang lainnya, ulama Hanabilah misalkan, itu mengatakan tidak batal. Sehingga kalau dalam sholat kita terjangkiti penyakit itu, keluar wanita ya dalam hal ini, keluar kentut dari jalan rahim, maka kalau ingin mengikuti mazhab lain, itu tidak mengapa bagi orang yang memang sering mengalami perkara itu. Dan itu kadang sulit dihindari. Kalau kentut itu kadang bisa ditahan ya, tapi kalau kentut dari jalan depan tuh nggak bisa ditahan kadang. Dan itu biasa karena kebanyakan gas. Kalau saya pernah dengar tuh, kebanyakan gas. Ya, kalau sering ada angin, ya. Kalau itu memang angin yang keluar dari jalan belakang, berarti itu membatalkan maksudnya. Itu membatalkan. Kalau itu memang angin yang keluar dari jalan belakang. Tapi apakah ada orang yang disebut dengan sering kentut, atau kalau tadi kan beser itu biasanya kencing ya, sering kencing, penyakit itu ya. Kalau sering kentut, walau alam ya, apakah ada beser itu yang karena sering kentut? Biasanya sering kentut itu salah satunya karena banyak makan yang mengandung karbon biasanya. Dan itu bukan termasuk penyakit ya, tapi karena faktor makanan saja. Tapi sekarang ke pembatal kedua. Jadi pembatal pertama tadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sehingga yang keluar bukan dari dua jalan, seperti keluar dari hidung, mimisen, keluar darah dari hidung, walaupun banyak nggak batal wudhunya. Keluar muntah, juga nggak batal wudhunya. Ya, keluar kotoran dari telinga, itu juga nggak batal. Karena yang batal hanya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Tidak dikiaskan ke bagian tubuh yang lainnya. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah zawalul akli. Akli itu saya terjemahkan kesadaran. Itu yang lebih tepat. Karena ada beberapa yang akalnya tidak hilang di situ. Ada beberapa hilangnya kesadaran itu nggak sampai hilang akal. Seperti orang yang tidur. Orang tidur itu tidak disebut hilang akal, tapi hilang kesadarannya. Atau tertutupi kesadarannya. Sehingga terjemahan lebih tepat itu adalah hilangnya kesadaran. Karena tidur dan semisalnya. Taib. Dalilnya apa? Batal dengan tidur. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Wika usah al-ainan. Atau al-ainanu wika usah. Faman nama falyatawaddo. Kedua mata adalah simpul. Simpul itu tali bagi dubur. Yang meliputi dubur. Artinya apa? Mata itu sebagai penjaga apa yang keluar dari dubur. Kalau mata itu terbuka, sadar, artinya dalam keadaan sadar ya, dia bisa mencegah apapun yang keluar dari dua jalan. Dia bisa mencegah, keluar kentut dia bisa tahan. Keluar ya, kentut dia bisa menahannya. Tapi kalau mata itu tertutup, ya simpul tadi terbuka, sehingga dia nggak bisa nahan. Dia nggak bisa nahan. Kalau keluar sesuatu nggak bisa ditahan. Sehingga itu yang membatalkan. Itu yang dianggap membatalkan. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa tidur itu sebenarnya bukan yang membatalkan, itu bukan tidurnya. Tapi yang membatalkan adalah madzinatu al-hadath. Madzinatu al-hadath. Apa itu madzinatul hadath? Madzinatul hadath itu adalah orang yang tidur itu kemungkinan besar keluar kentut. Kemungkinan besar keluar kentut. Sehingga nanti pengecualian dari tidur akan kita sebutkan nanti ya. Ada pengecualian. Itu terkait dengan hadas itu bukan besar nggak keluar.
Kenapa menjadi pengecualian? Karena hadas ataupun kentut itu kemungkinan besar itu nggak keluar dalam keadaan tidur yang demikian. Tapi kita akhirkan dulu. Jadi di poin ini yang harus kita ketahui adalah tidur secara umum, baik tidur yang sebentar atau tidur yang lama, itu membatalkan wudhu. Kemudian para ulama mengkiaskan dengan perkara lain yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Ya, para ulama mengkiaskan perkara lain. Gila, pingsan, mabuk itu sebenarnya tidak ada dalil secara nas dari hadis, tidak ada. Yang ada hanyalah tidur. Tapi para ulama mengkiaskan dengan yang lainnya, dan kias ini juga nanti menjadi ijma. Menjadi ijma. Dan itu merupakan dalil syar'i. Para ulama bersepakat ijma bahwa pingsan dan gila itu membatalkan wudhu. Kalau tidur saja itu membatalkan, apalagi pingsan dan gila yang mana akalnya itu tertutup, bahkan di gila yaitu akalnya hilang. Kalau pingsan itu ya, pingsan atau mabuk itu akalnya tertutupi atau kesadarannya tertutup. Bahkan Ibnu Munzir, tadi ya ijma yang saya sampaikan, Ibnu Munzir menukil ijma batalnya wudhu dengan gila dan pingsan. Namun para ulama Syafi'iyah, nah ini pengecualian yang tadi saya berikan isyarat. Mengecualikan tidurnya orang yang dalam keadaan duduk dan pantatnya menempel pada tempat duduknya. Berdasarkan hadis Anas. Ini enggak batal. Itu dalam kondisi seperti ini, ya, ini tidak batal. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi, kana ashabu Rasulillah yantadhiruna al-isya'a hatta takhfika ru'usuhum, thumma yusalluna wa la yatawaddu. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Anas menyampaikan para sahabat Rasulullah di zaman beliau, di zaman Nabi, fi ahdin Nabi, menunggu sholat isya sampai kepala mereka mengangguk-angguk. Begini. Nanti tidurnya lelap ya tidurnya. Karena sampai ngangguk-ngangguk gini. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Mereka ketika ditegakkan iqamah langsung berdiri sholat tanpa berwudu lagi. Ini menunjukkan tidur dalam keadaan seperti ini itu tidak membatalkan. Kenapa? Nah, ini sesuai dengan ilat atau alasan batalnya wudhu dengan tidur tadi. Karena orang yang tidur dalam keadaan demikian itu bisa menghindari keluarnya angin dari jalan belakang. Ya, kenapa? Karena jalan anginnya ketutup. Sehingga syarat ini tidak membatalkan. Itu adalah tidur dalam keadaan pantatnya, dalam ini lubang duburnya ya, maaf. Lebih spesifik adalah lubang duburnya menempel pada tempat duduk. Tempat duduk di sini baik itu kursi atau lantai, kursi meja atau kursi biasa ataupun kursi kendaraan atau kursi yang lainnya termasuk lantai. Bahkan kalau dia duduk dalam keadaan iftirosh yang mana tertutupi oleh kakinya, bagian lubang duburnya tertutupi kakinya kalau iftirosh. Kalau tawarruk itu biasanya udah geser tuh. Bagian lubang duburnya enggak ketutup sempurna ke tempat duduknya, maka batal. Jadi patokannya adalah tidur yang mana lubang duburnya itu menempel pada tempat duduknya. Nah, itu menghindari keluarnya sesuatu dari dua jalan, yang mana itu membatalkan wudhu. Itu alasannya. Ya, jadi ada dua alasan. Alasan secara dalil, ya ada dalil, tadi dalil dari riwayat Anas. Kemudian ada alasan secara qiyas atau secara ilat, bahwa ilatnya adalah kalau orang tidur dalam keadaan demikian, maka kemungkinan keluarnya sesuatu dari dua jalan itu sedikit, sehingga dihukumi tidak batal. Namun ada dua syarat. Para ulama menyebutkan tidur dalam keadaan demikian itu tidak membatalkan dengan dua syarat. Ya, keliru, tipu. Pertama, ia bangun dalam keadaan seperti demikian. Kalau dia awalnya tidur dalam keadaan seperti ini, baik bersila ataupun tidak, tapi bangun-bangun sudah berbaring, dan semisalnya bangun-bangun sudah berbaring atau terlentang, maka batal wudhunya. Kemudian tidak ada orang yang terpercaya, yang bisa dipercaya, orang yang terkenal dengan kejujurannya, yang mengabarkan keluarnya angin saat tidur. Kalau ada orang di sampingnya, orang teman dekatnya nih, yang nggak tidur. Orang di sampingnya ketika Jumatan tidur, ketika mendengar khutbah, kemudian dikabarkan, kamu tadi kentut, saya tahu, saya dengar. Maka orang tadi itu harus memegang ucapan orang tadi, bila orang tadi ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya, bukan orang yang terkenal bohong, orang yang terkenal ngeprank gitu ya. Nah, ini enggak apa-apa untuk tidak memegang perkataan orang tadi. Tapi kalau orang tadi orang terpercaya, teman dekatnya yang dia kenal orang yang jujur, maka dia wajib untuk berwudu lagi karena dianggap batal wudunya.
Adapun sekadar mengantuk, ya ini tidak membatalkan wudhu kalau hanya sekedar ngantuk. Dan tanda kantuk itu adalah seseorang masih bisa mendengar dan merasakan orang di sekitarnya, masih dengar dan masih merasakan. Namun nggak memahami mereka ngomong apa, mereka lagi ngapain, itu nggak paham. Cuma mereka sadar, oh ini ada si fulan di sini. Itu ngantuk, dan ngantuk nggak membatalkan wudhu. Tapi lebih utama dia berwudhu. Lebih utama dia berwudhu. Tapi wudhunya bukan wudhu yang wajib, tapi wudhu yang sunnah ya. Wudhu yang sunnah. Karena untuk keluar dari khilaf dan untuk membangkitkan semangat dalam tubuh kalau dia ngantuk. Apalagi kalau itu sebelum sholat ya. Kalau ngantuk itu kadang malah membuat seseorang tidak fokus, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, ini pembatal yang paling masyhur. Ada khilaf di dalamnya. Adalah bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan dewasa yang tidak ada ikatan makroh. Jadi ini ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan ini membatalkan karena ada dalil dari Al-Quran, begitu pula dalil dari hadis dan asal dari para sahabat. Kita akan awali dahulu dari batalnya menyentuh istri atau menyentuh wanita yang bukan mahram dari Al-Quranul Karim. Nah ini dalilnya adalah ayat dari surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ini juga saya potongkan. Hanya sebagian ayat saja yang itu menjadi pokok pendalilan. Ketika Allah menyampaikan aula mastumun nisa. Poinnya adalah aula mastumun nisa. Ketika menyebutkan beberapa hadis, Allah menyampaikan aula mastumun nisa. Menyentuh wanita. Nah, di sini pendalilan Syafi'iyah dari ayat ini itu ditinjau dari dua sisi. Pertama, kalimat lamastum itu memang dalam bahasa Arab bisa bermakna jima, bisa bermakna menyentuh secara langsung. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Makna secara hakiki, makna secara majazi, atau secara majas. Lamastum itu makna secara hakikat adalah nyentuh. Adapun makna secara majas, menyentuh, lamastum itu diartikan jima. Itu dua makna yang masyhur dalam bahasa Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih diunggulkan? Makna hakiki atau makna majazi? Ya, makna mana yang lebih diunggulkan? Nah, para ulama Syafi'iyah dan itu juga merupakan pendapat jumhur, yang diunggulkan adalah makna secara hakiki berdasarkan qiraat lain dan penafsiran Ibnu Umar nanti berdasarkan qiraat lain. Qiraat siapa? Qiraat Hamzah dan Kisai. Qiraat yang mutawatir. Qiraat yang mutawatir dan disepakati oleh para fuqaha, para ulama. Qiraat lainnya adalah au lamastum pendek. Nah, kalau lamastum pendek itu artinya tidak lain adalah menyentuh secara langsung, menyentuh dengan tangan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am, falamasuhu biaidihim. Ya, falamasuhu biaidihim, maka mereka akan menyentuh kitab. Ini kalau dalam ayat itu kembalinya kepada kitab ya, saya ingat saya. Pada kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka akan menyentuhnya atau kembali kepada malaikat seperti Allah Azza wa Jalla. Walau anzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Intinya falamasuhu di situ menyentuh secara langsung dengan tangan. Nah, ini dalil pertama. Dalil pertama kenapa ulama Syafi'iyah lebih mengunggulkan makna secara hakiki karena ada qiraat lain. Kemudian yang kedua ada perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Dari ini riwayatnya sahih dari Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta. Ya, pertama, qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha bi yadihi minal mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa 'alaihi al-wudu. Ciuman seorang kepada istrinya, satu. Begitu pula menyentuh dengan tangannya. Al-jas itu menyentuh dengan tangan. Termasuk mulamasah. Termasuk dalam makna mulamasah, termasuk dalam mulamasah yang ada pada ayat tadi. Sehingga barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangan, maka wajib berwudu. Nah, langsung sorry itu ibaratnya dari Ibnu Umar. Barang siapa yang mencium istrinya, menyentuhnya dengan tangan, maka wajib wudu. Begitu pula dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, min qublatir rajuli imra'atahu al-wudu. Termasuk yang wajibkan wudu adalah ciuman laki-laki pada istrinya. Baik, gitu ya.
Nah, ini pendalilan ketiga. Ini dari segi istimbat. Jadi semakin kuat nih dalilnya. Pertama, didukung dengan qiraah lain. Yang kedua, penafsiran sahabat. Sehingga ini termasuk pemahaman salah berarti. Pemahaman para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah dari makna ayat. Kalau kita lihat dalam makna ayat, Allah menyertakan penyebutan mulamasa atau menyentuh tadi dengan buang hajat. Dan menyebutkan cara bersuci dari keduanya saat ya bukan satu. Saat tidak menjumpai air yakni dengan tayamum. Ini menunjukkan bahwa mulamasa pakai termasuk hadas kecil sebagaimana buang hajat karena penyebutannya bareng. Penyebutannya bareng. Buang air kecil atau buang air besar, ghaid, kemudian menyentuh perempuan. Sehingga keduanya menunjukkan kalau itu hadas kecil, bukan hadas besar, jima, bukan. Sedangkan jima yang merupakan hadas besar itu sudah disebutkan sebelumnya, wa in kuntum junubah, sudah disebutkan. Nah, ini semakin menguatkan pendapat jumhur, termasuk pendapat Syafi'iyah bahwa makna mulamasa itu bukan jima. Dan mengartikan mulamasa dengan jima itu adalah hamlu atau tasriful haqiqah ilal majaz. Jadi dia mengartikan hakikat atau merubah hakikat ke majaz. Dan itu disebut takwil. Dan yang ini takwil ini tertolak dengan beberapa dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan sebutkan ketentuan batalnya wudhu dengan menyentuh wanita menurut Syafi'iyah. Pertama, bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau sentuhannya bukan kulit, menyentuh gigi, menyentuh kuku, menyentuh rambut, tidak batal. Misalkan seorang suami mengelus-ngelus rambut istrinya, ya di ini, nggak nyentuh kulitnya, itu nggak batal. Walaupun ada syahwat, nggak batal, karena dia nggak nyentuh kulit tapi nyentuh rambut. Kemudian sentuhannya nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka tidak batal. Apabila ada penghalang seperti kain dan sebagainya nggak batal. Yang ketiga, tidak ada ikatan mahram antara keduanya. Ya, sehingga tidak batal apabila ada ikatan mahram karena nasab, persusuan dan pernikahan. Lah, istri apakah bukan mahramnya? Ya, istri bukan bagian dari mahram karena istri dia nikahi. Dan para ulama Syafi'iyah dan ulama yang lainnya menyebutkan batalnya wudhu dengan menyentuh wanita karena menyentuh wanita ini ada kemungkinan syahwat. Disebut dengan madhinnatu asyahwah. Kalau tadi madhinnatul hadath ya, ini madhinnatu syahwah. Madhinnah itu dalam bahasa fikih adalah kemungkinan besar. Kalau dia nyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau nyentuh istrinya, itu pasti ada syahwat di sana. Itu yang membatalkan. Tapi kalau dia menyentuh ibunya, menyentuh anak perempuannya, menyentuh bibi perempuan, bibi dari jalur ibu atau dari jalur ayah, itu kemungkinan syahwat itu sedikit sekali kecuali dia bukan orang normal. Kalau orang normal nyentuh ibunya, nyentuh anak perempuannya itu nggak ada syahwat demikian. Jadi para ulama Syafi'iyah ini mengambil dalil ya dari ayat tadi bahwa la mastumun nisa. Kenapa kok menyentuh nisa itu batal? Karena ada kemungkinan syahwat. Sehingga di kemungkinan yang nggak ada kemungkinan ya, dikecualikan yang tidak ada kemungkinan syahwat. Siapa? Mahramnya. Sehingga menyentuh mahram itu tidak batal. Siapa saja mahram? Ini pembahasan nikah sebenarnya ya. Di sini saya sertakan mahram itu ada 3, ada mahram. Mahram di sini mahram yang haram dinikahi selamanya. Itu ada mahram karena nasab, ada 7, ibu dan ke atas, ibu dan nenek, buyut, seterusnya. Anak perempuan, cucu dan anak dari cucu. Saudara perempuan, ya, saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, bibi dari ibu. Bibi kan ada 2 ya, ada ammah itu dari ayah, ada kholah dari jalur ibu. Kalau di bahasa Indonesia saya enggak tahu ada nggak perbedaan di bahasa Indonesia? Nggak ada kayaknya. Termasuk di bahasa Jawa juga kayaknya nggak ada. Pak D, Pak Le, atau Bude, Bule. Walau alam ya, saya belum tahu juga perbedaannya. Kalau di Jawa itu namanya Bude, ada Bule. Om, Tante. Saya belum menjumpai di bahasa Indonesia, padanannya. Sehingga saya terjemahkan aja bibi dari ayah gitu ya, itu ammah. Kalau bibi dari ibu itu kholah. Sedangkan istri dari paman itu bukan mahram. Kenapa? Karena dia orang lain. Dia orang lain. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan ya istilahnya ya, keponakan laki-laki dan keponakan dari keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan kita itu juga mahram. Kemudian mahram kedua, mahram karena persusuan.
Sekali lagi menyentuh 7 orang tadi atau 7 golongan tadi nggak batal. Persusuan. Nah, yang di mahram menjadi mahramnya adalah ibu sepersusuannya. Itu jelas. Itu haram. Ya, ibu sepersusuan itu haram dinikahi dan dia menjadi mahramnya. Nah, dan kaidah ini. Apapun yang diharamkan karena persusuan itu juga sebagaimana diharamkan karena nasab. Seakan-akan anak yang disusui tadi menjadi bagian dari anak-anaknya. Sehingga kalau misalkan Hasan disusui oleh Hana, maka seakan-akan Hasan ini bagian dari anaknya si Hana. Otomatis apa? Kalau Hana ini punya anak perempuan, menjadi mahram bagi Hasan. Hana punya saudara perempuan, berarti menjadi bude, menjadi bibi dari si Hasan. Hana punya ibu, maka ibunya mahram bagi Hasan, gitu seterusnya. Seakan-akan Hasan bagian dari siapa? Bagian dari si ibu dari ibu persusuan. Dan tentunya ada syarat-syarat ya, kapan persusuan itu dianggap sebagai mahram. Ada syaratnya, diantaranya adalah harus 5 kali susuan. 5 kali susuan, dan setiap susuan itu ada susuan yang mengenyangkan. Baik susunya itu diminumkan secara langsung atau ditaruh di botol diminumkan, itu sama saja. Baik, berikutnya nasab karena afwan. Mahram karena pernikahan. Itu ada mertua, kemudian menantu. Mertua termasuk ibu dari mertua. Kalau saya punya mertua, maka ibu dari mertua berarti nenek ya. Itu mahram. Kemudian menantu juga sama, menantu, kemudian juga cucu tentunya. Anak tiri dari istri yang sudah digauli, anak tiri dari istri yang sudah digauli. Kita menikah dengan janda, punya anak perempuan, maka anak perempuannya mahram bagi kita dengan catatan kita sudah menggauli istri, sudah dukhul, sudah jima. Kalau hanya sekedar akad enggak. Yang terakhir ibu tiri. Ibu tiri. Ya, ayah kita menikah dengan janda misalkan. Kemudian ibu tiri itu menjadi mahram bagi kita juga. Enggak batal nyentuh, salaman, itu juga enggak apa-apa. Konsekuensinya juga bersalaman dengan mereka itu enggak diharamkan. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau wanitanya sudah tua gimana? Sudah umur 70 tahun. Apakah batal? Baik, ini belum saya sebutkan syarat keempat, ini syarat penting ya. Kelupaan. Nanti saya tambahkan di versi revisi insya Allah. Yang keempat, itu adalah sama-sama sudah dewasa. Itu syarat penting yang saya sebutkan. Sama-sama sedewasa. Artinya kalau salah satu pihak itu belum dewasa, dewasa di sini maknanya adalah yang sudah ada syahwat, yang sudah punya syahwat. Itu patokan dewasa di sini. Kalau seorang perempuan sudah memiliki syahwat kepada orang lain, seorang laki-laki sudah punya syahwat kepada orang lain, itu patokan dewasa dalam hal ini. Walaupun belum balik, sudah tamis tapi belum balik, itu disebut dewasa dalam bab ini. Kembali kepada apa? Kembali kepada ilat. Ilat itu alasan. Kenapa kok menyentuh perempuan itu batal? Atau maknanya yang terkandung di dalamnya apa? Nah, makna yang terkandung di dalamnya ataupun ilat kenapa kok batal? Itu adalah karena kemungkinan ada syahwat. Nah, kalau anak kecil atau mahram, itu kemungkinan nggak ada syahwat, sehingga nggak membatalkan. Nggak batal. Kita menyentuh putri didik kita yang masih TK, masih playgroup. Ya, itu enggak masalah, enggak batal. Tapi kalau sudah kelas 3 kelas 4 SD, kelas 5 SD belum balik, tapi penampilannya membuat kita tertarik gitu ya. Atau membangkitkan syahwat orang normal. Nah, itu patokannya sudah dewasa. Sehingga kalau bersentuhan dengan anak tadi itu membatalkan. Nah, kalau wanita tua bagaimana? Wanita tua ini juga membatalkan. Syafi'iyah. Loh, bukannya wanita itu kalau sudah tua nggak disyahwati. Iya, dalam hal ini dianggap wanita tua ini masih dianggap bisa menimbulkan syahwat. Ya, sehingga tetap membatalkan. Orang yang sudah tua, sudah menopause misalkan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menyentuh mahram tidak membatalkan karena umumnya saat seseorang menyentuh mahram tidak ada syahwat, dan sudah kita sebutkan ya. Karena tidak diantara ilat, diantaranya kebanyakan. Di antara ilat atau alasan syar'i batalnya wudu dengan menyentuh wanita lawan jenis adalah madhinnatu syahwat. Jadi madhinnah ada kemungkinan timbulnya syahwat.
Dalam hal ini yang batal adalah yang disentuh dengan yang disentuh. Batal. Toib, kalau sentuhannya nggak sengaja bagaimana? Nggak ada syahwat misalkan. Tetap batal menurut Syafi'iyah. Nah, jumhur itu sepakat menyentuh wanita batal. Jumhur ya. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka sepakat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram, istri atau yang bukan mahram itu batal. Namun khilafnya yang menjadi khilaf, titik poin khilafnya adalah apakah disyaratkan ada syahwat atau tidak. Nah, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah mengatakan nggak batal kecuali ada syahwat. Nyentuh istri, nyentuh yang bukan mahram, tapi nggak ada syahwat. Nyentuhnya karena sentuhan rahmat, sentuhan salim ya bahasanya ke suami istri misalkan. Maka nggak batal. Meluk, tapi pelukannya untuk sekedar rahmat. Nggak batal. Tapi kalau ada syahwat, itu baru yang batal. Itu ulama Malikiyah sama ulama Hanabilah, mazhab Ahmad. Adapun mazhab Syafi'iyah itu memutlakkan, mutlak. Karena ayatnya memang mutlak. Ayatnya mutlak, tidak merinci apakah ada syahwat atau tidak. Begitu pula dengan perkataan Ibnu Mas'ud tadi, tidak merinci apakah ini ciuman syahwat atau tidak. Tidak merinci, sehingga dikembalikan kepada kemutlakan ayat dan athar tadi. Tidak batal. Afwan, batal. Walaupun nggak ada syahwat, walaupun nggak sengaja. Walaupun nggak sengaja. Mungkin pendapat ini agak susah bagi pengantin baru ya. Iya, pengantin yang baru ini harus sentuh-sentuhan ya. Atau ya bisa mengikuti pendapat lain bila dianggap itu lebih kuat dari sisi pendalilan. Lebih kuat dari sisi pendalilan, bukan karena syahwat saja ya kita mengikuti pendapat lain, tapi memang kita melihat ada sisi kekuatan di sana. Terlebih kalau ada hajat yang mendesak seperti orang yang ada di tanah haram, tawaf, dia sentuhan dengan lawan jenis dan membatalkan wudhunya, sedangkan tawaf harus dalam keadaan suci. Maka dalam hal ini dia boleh mengikuti pendapat lain karena ada hajat kebutuhan di sana, bukan karena mengikuti syahwat, tapi karena memang ada hajat, dan itu boleh. Para ulama menyampaikan bahwa orang yang taklid atau orang yang bukan mujtahid itu bisa mengikuti mujtahid manapun selama tidak dibangun di atas dasar syahwat mengikuti yang mudah-mudah saja. Selama bukan dibangun di atas hal demikian itu tidak masalah. Tapi pembatal terakhir, menyentuh kemaluan baik depan atau kemaluan belakang dengan jari-jari dan telapak tangan bagian dalam. Ini saja yang membatalkan. Dalilnya apa? Batal wudhu dengan menyentuh kemaluan. Dalilnya ada hadis Busroh. Salah seorang sahabat mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Begitu pula dengan hadis Abu Hurairah. Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijab wala sitr faqad wajaba alaihi wudu. Jika salah seorang di antara kalian menyentuh farjinya dengan tangannya, tidak ada penghalang antara tangannya dengan kemaluannya, maka telah wajib wudu atasnya. Nah, kita akan lihat pendalilan ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Pertama, Imam Syafi'i memaknai ifdha dalam hadis Abu Hurairah ya, idza afdha. Itu dengan apa? Dengan menyentuh dengan telapak tangan dan jari-jari. Memaknainya apa? Menyentuh dengan telapak tangan dan jari-jari bagian dalam. Itu makna ifdha dalam bahasa Arab menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i merupakan satu imam atau di antara imam yang 4 ya, merupakan imam yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab. Sampai-sampai saya lupa Ibnu Hisham ya salah satunya, yang mengakui kefasihan Imam Syafi'i dalam bahasa. Bahkan dikatakan Syafi'i hujjatun fil lughah. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam bahasa Arab. Karena beliau, kita ketahui, sebelum beliau belajar fikih, beliau itu mulazamah bahasa Arab dengan apa? Dengan suku Hudzail yang ada di pedalaman Mekah ketika itu. Bermulazamah 20 tahun. Mempelajari syair mereka, menghafal syair-syair, mempelajari ya kefasihan mereka dalam bercakap-cakap. Kemudian baru ketika bertemu dengan guru beliau, Syekh atau Imam Muslim bin Khalid Al-Zinji, dan menyarankan untuk belajar fikih ya, maka Imam Syafi'i akhirnya meninggalkan mulazamah dengan kabilah Hudzail, kemudian baru belajar fikih. Setelah beliau menjadi pakar dalam bahasa Arab atau mahir di dalam bahasa Arab. Nah, beliau memaknai ifdha itu dengan apa? Menyentuh dengan telapak tangan dan jari-jari bagian dalam. Sehingga ini menjadi pengikat dari makna mas. Nah, kan kalau di hadis sebelumnya massa itu menyentuh secara umum, baik menyentuh pakai ini atau pakai ini, itu disebut massa. Dan itu pendapat
Imam Ahmad mengatakan dari hadis man massa ini menyentuh dengan ini, ya itu batal karena itu disebut mas. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak. Dari dalil apa? Dari dalil ida afdo. Itu mengkhususkan kalimat massa dalam hadisnya busroh. Afdo dimaknai sebagai apa? Menyentuh dengan jari jemari ataupun telapak tangan bagian dalam. Ini yang membatalkan. Taib. Nah, kalimat farji ini apa maksudnya? Kalimat farji itu mencakup jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan dan jalan belakang. Nah, kita akan pelajari. Jalan depan itu maksudnya adalah seluruh batang zakar. Bagi laki-laki. Adapun bagi wanita itu maaf mulut vagina. Mulut maaf misfi. Itu yang batalkan. Adapun bagian selain itu nggak batal. Misalkan laki-laki menyentuh bagian bagian di bawah zakar itu nggak batal. Bagian di atasnya nggak batal. Yang batal menyentuh seluruh batang. Maaf. Kemudian mulut vagina. Selain itu nggak batal. Bagian itu bagi wanita. Taib, dalam masalah ini yang batal hanyalah menyentuh yang menyentuh. Berbeda dengan pembatal sebelumnya. Taib. Kemudian perkara penting yang perlu untuk ditambahkan di sini, menyentuh yang batalnya adalah menyentuh farji anak Adam. Menyentuh farji anak Adam. Baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kalau kemaluan sendiri saja batal, apalagi kemaluan orang lain. Contohnya apa? Menyentuh kemaluan orang lain tuh yang tergambarkan di kita. Baik yang belum nikah atau sudah nikah. Apa? Misalkan dia menceboi anaknya atau menceboi adiknya yang masih kecil. Otomatis kan dia harus menyentuh kemaluannya. Dalam hal ini kalau dia nyentuh kemaluannya itu batal. Kemaluan dari adiknya yang masih kecil yang dia ceboi jadi butuhnya batal. Tapi yang batal hanya yang menyentuh saja. Bahkan kalau orang itu menyentuh mayat, itu batal juga. Tapi mayatnya nggak perlu diwudui lagi. Ya, kalau orang itu nyentuh mayat, nyentuh orang yang sudah meninggal maka batal. Baik, kalau nyentuh binatang bagaimana? Nyentuh farjinya binatang. Bagaimana? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Kalau ada zakar yang sudah terpotong, gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak ini? Ini kasus ini kalau di zaman para ulama dulu mungkin, aduh gimana ya, masa ada zakat terpotong? Kalau zaman sekarang mungkin aja ada orang sedang hiking gitu ya, nemu korban mutilasi, ya nggak sengaja nyentuh itu zakar, maaf. Dia dalam keadaan udah berwudu, batal nggak wudunya? Coba dijawab di kolom komentar, batal atau tidak nyentuh zakar yang sudah terpotong? Coba dijawab di kolom komentar teman-teman, batal atau tidak gitu aja. Nah, sepertinya berarti masih ada keraguan ya. Baik, jawabannya tidak batal. Jawabannya batal. Wudu lagi berarti batal. Benar. Jawabannya batal. Kenapa? Karena menyentuh farji di sini baik sudah terpotong atau tidak. Beda dengan nyentuh lawan jenis. Kalau nyentuh lawan jenis tapi udah terpotong bagiannya, misalkan dia nyentuh tangan tapi tangannya udah terpotong nih. Ternyata setelah diinvestigasi ini mayat wanita. Tapi cuma tangannya doang yang ada. Nyentuh tangannya aja yang udah terpotong kena korban mutilasi. Maka nggak batal. Di bagian pertama tadi ya, nyentuh wanita yang sudah terpotong bagian tubuhnya. Atau wanita nyentuh laki-laki yang sudah terpotong bagian tubuhnya. Itu tidak batal. Tapi kalau yang zakar, maaf, ini yang batal. Ini beda-beda. Pembatal kan berarti, pembatal sebelumnya kan menyentuh. Menyentuh itu kan dengan bagian apapun itu batal. Tapi kalau ini menyentuh zakar secara khusus, baik yang tersambung atau yang sudah terpotong, itu batal. Kecuali bagian sunat yang terpotong itu nggak batal. Bagian sunat ya. Atau kuluf namanya, kuluf. Kalau bahasa Sundanya itu kuluf. Kalau bahasa Jawanya itu saya belum nemu. Kalau saya pernah dengar dari kawan dari Sunda itu kuluf namanya. Itu sesuai dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah kuluf. Al-kuluf. Itu bagian itu yang terpotong itu baru nggak batal. Tapi kalau bagian maaf zakarnya terpotong, tersentuh itu batal. Kasus ini itu sudah disampaikan para ulama dari zaman dahulu. Seakan-akan mereka itu punya nalar fikihnya itu masya Allah kuat sekali. Mereka udah bisa membayangkan andaikan itu terjadi, dan memang benar zaman sekarang itu mungkin itu terjadi perkara itu. Sekarang patokan telapak tangan bagian dalam ya, kita lihat. Patokan telapak tangan bagian dalam adalah ketika kita menutupkan ini, itu nggak kelihatan. Yang terlihat oleh mata kita itu berarti nggak membatalkan, itu masuk bagian luar.
Ya, kita lihat. Berarti bagian ini, ujung. Kita lihat ini di ujung. Coba diperhatikan di gambar yang ada di sini. Bagian ujung. Yang nampak itu berarti nggak membatalkan. Kalau nyentuhnya pakai itu, pakai ujung telunjuk. Dan bagian ini, bagian samping. Ini juga nggak batal. Karena nampak ya. Termasuk bagian di sela-selanya itu juga nggak batal. Adapun untuk jempol itu kan kalau kita gabungkan gini, itu kan nggak bisa ketemu nih, jempol, ya kan? Dalamnya, maka kita ginikan jempol tuh. Kita ginikan, atau kita ginikan jempol. Ya. Bagian yang tertutup, itu berarti nggak membatalkan. Yang tertutup. Bagian yang nggak ketutup, ini kan nggak ketutup nih, sampingnya. Itu membatalkan. Itu patokannya, para ulama menyebutkan patokan dalam itu dengan seperti ini. Dikumpulkan, ya mana yang nggak nampak itu bagian dalam dan itu nggak membatalkan. Yang nampak itu bagian luar dan itu yang membatalkan. Nah, ini pembahasan terakhir tentang perbedaan menyentuh lawan jenis dan menyentuh kemaluan. Terkait menyentuh lawan jenis yang batal itu hanya yang menyentuh, begitu pula yang disentuh. Ya, yang batal kalau sentuhan lawan jenis ya, yang disentuh atau yang disentuh batal, baik ada syahwat atau tidak. Kemudian menyentuh kemaluan yang batal hanya yang menyentuh saja. Yang disentuh itu nggak batal. Ini andaikan itu terjadi antara dua orang ya, tapi kalau dia nyentuh kemaluannya sendiri ya, ini berbeda kasusnya tentunya, karena dia hanya terjadi satu orang. Karena sentuhan lawan jenis itu tidak mungkin terjadi kecuali ada dua orang. Ada dua orang. Nah, ini nomor 6 ya itu nanti. Baik, kita nomor 2 dulu. Sentuhan yang membatalkan adalah dengan seluruh bagian kulit tubuh. Dengan bagian manapun, lengan, bagian pipi ya. Bagian manapun batal. Tapi kalau sentuhan kemaluan itu hanya dengan apa? Telapak tangan bagian dalam dan jari-jari bagian dalam. Kemudian disyaratkan perbedaan jenis kelamin. Sehingga tidak batal kalau laki-laki nyentuh laki-laki atau perempuan nyentuh perempuan. Walaupun mungkin nyentuh laki-lakinya ada syahwat nyentuh laki-laki, nggak normal. Itu nggak batal tentunya. Tidak disyaratkan perbedaan jenis kelamin. Baik batal, baik kalau sentuhan kemaluan itu tidak disyaratkan perbedaan jenis. Kalau dia nyentuh kemaluan maaf laki-laki lain, nyentuh anak laki-laki yang belum balik, ya diceboki ya mungkin diceboki sama-sama laki-laki, atau perempuan menceboki anak perempuannya yang masih balita menyentuh kemaluannya, maka juga tidak tetap membatalkan walaupun itu sesama jenis. Nomor 4, disyaratkan harus mencapai batas dewasa sehingga tidak batal bila menyentuh anak kecil. Ya harus ada syarat itu. Tapi kalau menyentuh kemaluan tidak disyaratkan demikian. Kalau dia menyentuh kemaluan anak laki-laki pun, anak kecil pun itu tetap batal. Kemudian disyaratkan tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram maka tidak batal. Tapi kalau menyentuh kemaluan itu tidak disyaratkan demikian. Tidak disyaratkan harus ada ikatan mahram. Nah, tidak disyaratkan harus apa? Tidak disyaratkan harus dua-duanya tidak ada ikatan mahram, tidak. Walaupun sesama mahram, kita menyentuh anaknya, kemaluan anaknya, maka itu batal wudhu dari yang menyentuh. Tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang ini ya, karena sentuhan nggak mungkin kecuali dari dua orang. Tapi kalau menyentuh kemaluan sendiri itu batal. Dan itu yang ada pada hadis tadi, itu menyentuh kemaluan sendiri. Adapun menyentuh kemaluan orang lain itu dalilnya kias. Kemudian nomor 7, umum. Kalau menyentuh apa? Sentuhan laki-laki perempuan itu umum, mencakup seluruh bagian kulit tubuh. Tapi kalau menyentuh kemaluan itu hanya pada kupul dan dubur saja. Hanya kupul dan dubur saja. Allah taala alam bissawab. Kita masuk pembahasan berikutnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ataupun orang yang junub. Pertama, sholat. Orang yang berhadas kecil itu haram melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitu pula dengan sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah Jumat. Itu haram baginya. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima, berarti sholatnya enggak sah. Orang yang berhadas sampai dia berwudu, tidak akan menerima sholatnya. Nah, yang semakna dengan sholat di sini adalah sujud tilawah. Sujud tilawah juga enggak boleh kecuali dalam keadaan suci. Begitu pula dengan sujud syukur. Begitu pula dengan khutbah Jumat. Jadi seorang yang sujud syukur dalam keadaan enggak suci itu enggak sah sujudnya. Ya, orang yang mendapatkan kabar gembira kemudian dia sujud syukur dalam keadaan tidak suci, maka sujudnya enggak sah. Dan kalau dia tahu haram hukumnya dia sujud syukur. Termasuk sujud tilawah, itu enggak boleh juga.
Ustadz, kalau sudah mandi wajib, apakah masih perlu wudhu untuk sholat? Nah, ini sudah kita jawab pertemuan sebelumnya sebenarnya. Pertemuan malam kemarin. Orang kalau sudah mandi wajib, dan dia tidak ada pembatal wudhu ketika mandi, nggak nyentuh kemaluan atau nggak buang air kecil, apakah dia boleh langsung sholat tanpa wudhu? Jawabannya boleh. Boleh. Karena mandi besar itu otomatis sudah mengangkat hadas kecil. Walaupun dia nggak wudhu lagi setelahnya. Ataupun dia sebelum mandi nggak wudhu dulu. Itu sudah dianggap mengangkat hadas kecil. Apakah tinta printer menghalangi air wudhu? Gimana tadi tinta tadi teman? Tadi sudah saya singgung terkait tinta. Tinta ini hanya sebatas bekas, nggak menghalangi. Dia hanya sebatas bekas, dia nggak menghalangi. Kecuali sampai menimbulkan lapisan, itu baru yang membatalkan. Lapisan itu apa patokannya? Dia kalau dikerik, dia akan muncul apa? Akan muncul, dikerik ya teman-teman ya, dikerik. Ya di gini loh, pakai pisau misalkan, itu akan muncul rontokan-rontokan gitu. Itu tanda kalau itu ada lapisannya, dan itu yang menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau hanya sebatas bekas saja, sebatas asar ataupun warna, nggak ada lapisannya, maka itu nggak menghalangi dan sah. Tapi afdolnya dihilangkan dulu biar kita nggak ragu-ragu atau was-was ya. Takutnya terjangkiti was-was, jadi dihilangkan dulu pakai air gitu. Atau pakai bensin biasanya. Baik, jadi tadi ya sujud tilawah dalam keadaan tidak suci itu tidak boleh dan haram. Jadi solusinya adalah dia wudhu dulu baru sujud tilawah, termasuk sujud syukur. Tapi berikutnya tawaf. Tawaf itu juga tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Tawaf di sini mencakup tawaf yang rukun, yaitu tawaf ifadah, atau tawaf wajib, tawaf wada misalkan, atau tawaf sunnah seperti tawaf kedatangan, atau tawaf mutlak, tawaf ketika masuk ke Mekah atau masuk ke Masjidil Haram. Tawaf itu kan sebagai sunnahnya mutlak ya, sunnahnya mutlak. Nah, seluruh tawaf baik yang wajib ataupun yang sunnah itu wajib dalam keadaan suci, harus dalam keadaan wudhu. Sebagaimana hadis lat tawafu, atau harusnya ini at-tawafu ya, bukan kurang alif ini. At-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Itu poinnya. Tawaf itu seperti salat. Seperti salat, sebagaimana salat itu harus dalam keadaan suci, begitu pula dengan apa? Begitu pula dengan tawaf. Illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Barang siapa yang bercakap-cakap maka bercakaplah yang baik. Jadi salat itu oleh Nabi alaihissalam atau tawaf itu ya dimisalkan dengan salat, disamakan dengan salat. Namun yang berbeda adalah kalau salat itu tidak boleh bercakap-cakap, kalau tawaf boleh bercakap-cakap. Tapi kalau bercakap-cakap kecuali tidak bercakap-cakap kecuali yang baik. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Dalil keharaman orang yang berhadas menyentuh mushaf itu adalah dalil riwayat Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya itu tidak ada masalah. La ba'sa bih. Ini adalah sabda Nabi kepada Amr bin Hazm. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau ada najis di tubuhnya nggak masalah ya. Jadi suci dari hadas kecil atau hadas besar. Orang kalau misalkan dia punya wudhu, tapi pakaiannya itu ada najisnya pakaiannya, dia nggak boleh sholat. Tapi kalau menyentuh mushaf boleh. Karena maksud dari suci di sini adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, pendapat haramnya menyentuh mushaf bagi yang berhadas ini merupakan pendapat Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, dan selainnya. Jadi pendapat sahabat juga. Bukan pendapat Imam Syafi'i saja atau pendapat ulama mazhab. Tidak, ini pendapat yang bersambung kepada pemahaman para sahabat. Dan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' ketika menyebutkan ya pendapat para sahabat mengatakan tidak diketahui sahabat lain yang menyelisihinya. Artinya apa? Ini seperti ijma' sukuti. Seperti ijma' sukuti walaupun tidak ada kalimat ijma' ya. Tapi kalau ada sebagian sahabat mengatakan demikian dan tidak ada mukhalif, tidak ada yang menyelisihinya, maka dia seperti ijma' sukuti. Dan itu merupakan dalil dan hujjah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa keharaman ini berlaku. Berarti pendapat sebelumnya saya sampaikan juga pendapat keharaman menyentuh mushaf itu adalah pendapat 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan orang yang tidak punya wudu itu nggak boleh menyentuh mushaf. Jadi bukan hanya pendapat Syafi'iyah saja.
Yang menjadi khilaf adalah nyentuhnya kalau pakai penghalang itu boleh enggak? Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan walaupun dia menyentuh pakai penghalang, misalkan pakai tangannya diberi penghalang gini, apakah boleh dia taruh di sini? Jawabannya tetap nggak boleh. Dalam rangka untuk menjaga kemuliaan dan kemuliaan mushaf. Hurmatul mushaf. Jadi haram menyentuh secara langsung ataupun pakai penghalang. Itu tidak boleh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan mushaf di sini itu apa? Nah, yang dimaksud dengan mushaf dalam bab ini adalah kullu ma kutiba fihi al-Qur'an lil qiraati wa ta'allum. Segala media yang tertuliskan ayat Al-Qur'an meskipun sebagian ayat saja. Meskipun sebagian ayat, tidak lengkap ayatnya. Tapi ketika dituliskan di situ, tujuannya untuk dibaca. Dan untuk dipelajari. Tujuannya dia ingin nulis Quran memang. Tujuannya nulis Quran itu untuk dibaca dan dipelajari. Baik nulisnya di kertas, di papan, dan semisalnya itu jadi mushaf tuh hukumnya. Jadi mushaf. Kita punya satu lembar kertas. Kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran. Atau satu ayat saja. Kita tuliskan misalkan perintah sholat ya uladina amanu. Atau perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Tulisannya kita tulis itu tujuannya untuk dibaca dan dipelajari. Ya maka kertas tadi itu jadi mushaf secara hukum. Nggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya. Sesuatu yang memenuhi kriteria mushaf tadi, maka haram untuk disentuh. Termasuk ya kalau ada papan tulis. Misalkan ini, pelajaran Al-Quran, pelajaran tafsir. Syekhnya menulis ayat Al-Quran di papan. Apakah papannya jadi mushaf? Benar, secara hukum papannya jadi mushaf. Kalau papannya jadi mushaf, apa konsekuensinya? Orang nggak boleh nyentuh papan yang ada ayat Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Karena apa? Karena ketika nulis ayat-ayat Al-Quran tadi, tujuannya untuk dibaca. Tujuannya untuk dipelajari. Kalau tujuannya selain untuk dibaca, selain untuk dipelajari, maka nggak jadi mushaf. Contohnya apa? Seperti ditanyakan oleh salah seorang peserta, oleh Audia. Kalau nulis Al-Quran tujuannya untuk kaligrafi, apakah jadi mushaf? Jawabannya tidak. Karena kaligrafi itu untuk pajangan, untuk zinah, untuk pajangan. Walaupun itu hukumnya makruh menjadikan Al-Quran menjadi pajangan saja ya. Makruh. Apakah boleh kita menyentuhnya? Boleh, karena itu bukan dihukumi mushaf. Kita nenteng kaligrafi kemana-mana dalam keadaan nggak wudu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena ketika menuliskan kaligrafi tujuannya nggak dibaca. Rata-rata. Kenapa? Karena kaligrafi itu kadang nggak bisa dibaca memang tulisannya. Seperti kaligrafi di masjid-masjid. Kita kadang muter apalagi orang yang nggak hafal Quran ya, itu akan bingung itu apa bacaannya. Kalau ditulis apalagi pakai khot diwani kadang ya. Apalagi kalau pakai khot yang kotak-kotak tuh. Khot apa itu namanya? Kufi, bukan ya. Khot apa itu ya? Itu kan kadang bahkan nggak bisa baca kecuali orang yang memang bergelut dalam bidang itu. Ya kufi benar ya. Kecuali dalam bidang itu. Jadi itu. Tapi kalau dia yang haram itu hanya menyentuh menyentuh ayatnya langsung, menyentuh bagian yang itu ada ayatnya. Itu yang diharamkan. Kalau itu tujuannya kaligrafi. Termasuk kalau tujuannya itu untuk tamimah. Tamimah bukan namimah ya, untuk tamimah. Tamaim, untuk tamaim, untuk tabarruk gitu ya. Dia nyentuh ayat Quran, tuliskan tujuannya untuk cari berkah. Misalkan. Itu juga nggak dihukumi mushaf, nggak dihukumi mushaf. Tayyib. Nah, sehingga mushaf di sini mencakup apa tadi? Mencakup satu lembar yang tertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau papan kayu yang dituliskan ayat Al-Quran untuk dibaca. Ya, termasuk Quran terjemah itu masuk dalam kategori mushaf yang wajib berwudu di dalamnya. Nanti ada keterangannya di bawahnya ya. Saya bawakan fatwa dari ulama Syafi'iyah dan dalilnya. Quran terjemah. Nah, sekarang yang perlu diketahui teman-teman, kalau ada media, ada sesuatu yang memenuhi kriteria mushaf, maka haram menyentuh seluruh bagian dari media tersebut. Ya, misalkan di sini ya, itu haram menyentuh sampulnya satu, walaupun sampul nggak ada ayat Al-Qur'annya. Ya. Termasuk menyentuh bagian yang nggak ada, apalagi bagian ayatnya yang ada tulisan ayatnya itu lebih haram lagi. Termasuk bagian kosong ini kan kosong nih. Nggak ada kan? Termasuk bagian mukaddimah yang itu tulis pengantar penerbit atau bagian belakang yang mana itu tertuliskan daftar isi, itu juga haram disentuh. Jadi konsekuensinya kalau itu jadi mushaf seluruhnya jadi haram. Termasuk papan tadi kan? Papan tadi kita nyentuh ujungnya itu nggak boleh kalau di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an.
Ya, kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampulnya udah terpisah. Nah, kalau sampulnya terpisah udah enggak dianggap mushaf. Kecuali kalau sampul tadi memang dipisah nanti dipakai lagi, kan ada beberapa mushaf itu sampulnya buka pasang, sampulnya. Mana ya Bang Satria ya? Sampulnya. Itu. Kalau zaman sekarang ya, maka ini tetap dihukum mushaf kalau misalkan itu masih dipakai. Tapi kalau udah nggak dipakai sampulnya, itu enggak masalah untuk disentuh. Nah, lalu bagaimana dengan mushaf Android? Itu ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i dan ulama kontemporer. Tapi pendapat yang lebih kuat, mushaf Android itu nggak dihukumi mushaf kalau kita nyentuh dalam keadaan nggak wudhu. Alasannya kenapa? Karena itu bukan tulisan, itu hanyalah aplikasi yang itu dari apa? Dari apa ya? Pemrograman yang ada pada handphone tersebut, bukan tulisan secara langsung. Itu satu. Kemudian ada penghalang antara misalkan kita hukum mushaf, ada penghalang itu ya. Jadi nggak secara langsung, ada penghalang. Ada kaca handphonenya, layarnya. Sehingga seakan-akan tuh gini. Kalau dari dalil tadi, seakan-akan ini mushaf. Ini ada kaca di sini. Ini ada kaca. Kita nyentuh kacanya itu kan nggak apa-apa. Kita nggak nyentuh mushaf secara langsung. Sama seperti mushaf dalam handphone itu tidak batal. Satu, karena itu bukan tulisan Al-Quran asli, itu hanya aplikasi yang ditimbulkan dari pemrograman yang ada di handphone. Yang kedua, seakan-akan itu ada penghalang misalnya. Penghalang berupa layar tadi yang menghalangi kita nyentuh secara langsung. Baik. Itu yang lebih kuat dalam sisi ini, tidak batal. Tapi kalau dibawa ke kamar mandi itu bagusnya ditutup bagian yang ada Qur'annya. Baik, kalau tafsir bagaimana? Baik, nanti saya jelaskan. Tafsir ada perinciannya ternyata. Oke, berikutnya membawa mushaf. Jadi kan menyentuh, ini membawa, apa beda menyentuh dengan membawa? Menyentuh itu gini ya, menyentuh. Bawa itu kita angkat gitu. Gini, itu bawa. Nyentuh saja haram, apalagi bawa. Gitu ya. Jadi agar kita nggak menduga, oh kalau nyentuh itu nggak apa-apa. Haram berarti bawa nggak apa-apa, enggak ya. Lebih haram lagi membawa. Kemudian kalau dia bawa di tasnya gimana? Dia bawa tas gitu ya. Isinya Al-Qur'an. Itu juga sama dalam hal ini. Dia bawa tas isinya Al-Qur'an, itu haram juga. Kalau diniatkan itu bawa mushaf. Tapi kalau di situ ada mushaf, ada buku tulis, ada peralatan kosmetik, misalkan perempuan bawa kosmetik, bawa Quran dan bawa buku diary, misalnya buku catatan. Maka apakah haram? Jawabannya tidak kalau seperti itu. Ya, tidak haram. Kenapa? Karena dia diniatkan untuk bawa yang lainnya juga. Ya, kalau diniatkan membawa yang lainnya. Mushaf itu cuma ya dititipkan di situ aja, taruh di situ. Itu tidak haram. Nah, dikecualikan dari keharaman ini kalau ada darurat. Kalau ada darurat, itu jadi nggak haram lagi karena ad-daruratu tubihul mahdhurat dalam kaidah fikih. Ya. Contohnya apa? Misalkan kita tahu ada Al-Qur'an yang akan terbakar kena api. Kalau kita wudhu dulu, baru kemudian nyentuh, nanti bakal kebakar duluan. Maka dalam hal ini kita langsung nyentuh dalam keadaan tidak berwudhu, tapi lebih utama nyentuhnya dengan penghalang, kayak diangkat dengan apa? Dengan papan gitu atau dengan kain. Maka kita nggak nyentuh secara langsung. Atau mungkin kita khawatir akan diinjak oleh anak kita. Al-Quran jatuh, kalau nggak kita ambil langsung, bakal diinjak-injak. Maka kita utamakan diambil dulu, walaupun tanpa wudhu, tapi lebih utama dengan penghalang seperti ini. Kita pakai gini, ya, agar nyentuhnya nggak secara langsung. Tayyib, ini mungkin yang pertanyaan yang sering disampaikan terkait Al-Quran, tafsir atau tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, para ulama ini merinci, apabila jumlah tafsir Al-Quran itu lebih banyak dibanding dengan hurufnya yang dijadikan patokan ya, huruf-huruf tafsir itu lebih banyak dibanding dengan huruf-huruf Al-Qurannya, maka diperbolehkan menyentuhnya. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, Aisarut Tafasir, apalagi tafsir At-Tabari yang sampai ke juz lebih ya. Maka ini tidak dianggap. Tapi kalau jumlah tafsir sedikit, maka dihukumi seperti mushaf, seperti misalkan tafsir yang itu hanya makna-makna sebagian kosakata misalkan. Seperti di cetakan Madinah itu misalnya ada roib, sampainya dikasih roib itu keraguan. Kemudian apa gitu ya? Mustaqim itu apa artinya? Bolin itu apa? Hanya berupa makna kata saja. Maka itu dihukumi seperti Al-Qur'an. Nah sekarang
Para ulama yang mengatakan ini, teman-teman, para ulama yang merinci ini faedah ini saya dapatkan dahulu dari Syekh Al-Utsaimin, termasuk salah satu syekh yang muhakkik permasalahan bidang apapun ya. Beliau pernah menyampaikan bahwa perincian ini kan juga ada di Hanabilah, perincian ini ada di mazhab Hambali juga. Beliau menyampaikan bahwa perincian ini adalah pada mushaf yang bentuknya itu Al-Quran dengan ayat itu menyatu. Ya, saya akan contohkan. Saya akan contohkan biar ada gambaran ya. Baik, seperti ini contohnya. Saya Al-Muntaqi fi Tafsir misalnya. Nah, apabila seperti ini teman-teman. Apabila ayat dengan Al-Quran itu menyatu. Ya, menyatu seperti ini ya kan. Menyatu. Nah, ini yang baru dihitung mana lebih banyak, huruf Al-Quran ataupun huruf tafsirnya. Dan ini tafsir zaman dulu seperti itu. Tafsir zaman dulu itu ayat dengan Al-Quran itu nyatu. Ayat dengan apa? Ayat dengan tafsir, maaf. Ayat dengan tafsir menyatu seperti ini, menyatu itu maksudnya. Di mana? Nah, seperti ini. Alif lam mim qala sya'bi, alif lam mim qilani. Nah, seperti ini menyatu gitu. Tapi kalau tafsir zaman sekarang, apalagi tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di misalkan, atau tafsir Al-Mukhtasar fi At-Tafsir. Itu di situ ada layout Al-Qur'annya, ada bentuk Al-Qur'annya memang. Seperti ini. Ya. Ada bentuk Al-Qur'annya langsung. Maka ini hukumnya berbeda. Ini para ulama mengatakan ini disebut dengan mushaf muhasyar. Mushaf muhasyar. Jadi dia mushaf, tapi di sisi kiri kanannya itu disertai tafsir. Itu berbeda hukumnya. Nggak masuk rincian di atas tadi. Nggak masuk rincian di atas. Lalu bagaimana rinciannya? Nah, di sini Imam Ar-Romli mengatakan bahwa mushaf muhasyar itu berlaku perincian seperti di atas tadi. Menurut Imam Ar-Romli. Tapi menurut Ibnu Hajar, dan ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, ini pendapat Ibnu Hajar dalam Syafi'iyah. Mushaf muhasyar ini dihukumi mushaf tanpa perincian. Artinya apa? Enggak dihitung mana lebih banyak. Dia langsung dihukumi mushaf. Langsung dihukumi mushaf. Tanpa dirinci mana lebih banyak. Seperti Al-Mukhtasar fi At-Tafsir misalnya. Ini kalau kita hitung logikanya itu lebih banyak tafsirnya. Karena dia kan tafsirnya bentuknya tafsir ijmali namanya. Mengartikan ayat itu secara gitu aja cabenya. Ditafsirkan secara misalnya lebih dimudahkan dan lebih banyak tentunya hukumnya. Hukumnya. Maka dalam hal ini seorang tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan wudu, menyentuh Al-Mukhtasar fi Tafsir, menyentuh tafsir Muyassar. Itu ya tidak boleh. Tapi kalau menyentuh juz amma bagaimana? Menyentuh surat Yasin. Karena Yasin satu lembar atau satu buku itu surat Yasin saja, atau Yasin dan kadang Awaqiyah dan semisalnya. Apakah haram? Sama haram. Diharamkan juga. Kenapa? Karena itu dihukumi mushaf. Dihukumi mushaf. Lalu bagaimana hukum membakar sobekan Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca? Iya, boleh. Kalau tujuannya untuk menjaga Al-Quran. Jadi kita membakar tujuannya untuk menjaga. Bila itu nggak memungkinkan untuk diperbaiki lagi. Misalkan udah sobek dan tinggal setengahnya, nggak mungkin dibaca. Takutnya kalau kita simpan tuh malah nanti diinjak-injak atau mungkin malah kita simpan di bawah, kita simpan di gudang, maka lebih bagusnya kita jaga dengan cara dibakar untuk menghilangkan. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika membakar Al-Qur'an yang itu tidak sesuai dengan Rasul Utsmani di zaman beliau. Kemudian disatukan menjadi Rasul Utsmani untuk kemaslahatan agar itu yang menjadi mushaf patokan seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, dan itu tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat. Berarti menunjukkan kebolehannya, tapi tujuannya bukan pelecehan, bukan untuk meremehkan, tidak. Jadi malah itu bisa menjadi perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam. Kalau tujuan bakar untuk untuk melecehkan Al-Quran. Tapi kalau tujuan untuk menjaga, itu tidak mengapa. Sama seperti orang yang meruntuhkan Ka'bah, tujuannya untuk membangun lagi, itu tidak apa-apa.
meruntuhkan Ka'bah, Ka'bahnya dihancurkan. Tapi tujuannya untuk dibangun ulang. Itu tidak masalah. Dia kisahnya masyhur di pembahasan sirah. Kisah bagaimana orang Quraisy dulu ketika ingin membangun Ka'bah, itu mereka takut ya, ini mau dibongkar Ka'bahnya. Takutnya malah seperti apa? Seperti Abraha yang mana dihancurkan oleh Allah. Bedanya apa? Abraha ingin menghancurkan Mushaf, ingin menghancurkan Ka'bah. Tujuannya untuk apa? Memusnahkan Ka'bah memang. Dan itu sebagai bentuk bukan bentuk pemulihan kepada Ka'bah ini. Tapi orang-orang Quraisy tadi menghancurkan Ka'bah, ini membangun ulang. Ya, maka dalam hal ini itu memang tidak terjadi apa-apa. Itu menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Sama dengan tadi pada kasus Allah Ta'ala alam. Itu bukan dalil tadi ya, itu hanya sebagai apa ya? Sebagai istiqnas lah bahasa bahwa Nabi dulu, walaupun ketika itu Nabi belum menjadi Rasul ya, pernah ada sebagian atau orang-orang Quraisy yang ingin membangun Ka'bah lagi dengan cara dihancurkan. Nah ini mushaf terjemah, itu saya bawakan fatwa dari Imam atau Syekh ya, bukan Imam sih. Bukan Imam Nawawi ya, itu tapi Syekh Nawawi Al-Jawi. Dia dari Banten dan meninggal di Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah. Termasuk ulama yang populer di kalangan Syafi'i. Beliau mengatakan dalam syarah dalam syarah Qurratul Ain, itu matannya Fathul Mu'in ya. Matannya Fathul Mu'in itu namanya Qurratul Ain. Syarahnya di Haiduz Zain nama syarahnya. Beliau mengatakan dalam salah satu halaman di adapun terjemah Al-Qur'an yang tertulis di bagian bawahnya tidak dihukumi seperti tafsir, tapi tetap berlaku hukum mushaf pada keharaman menyentuh dan membawanya. Jadi Al-Quran terjemah tetap dihukumi mushaf, termasuk juz amma terjemah. Juz amma terjemah itu juga dihukumi mushaf. Lalu bagaimana dengan Iqra atau tilawati? Ya, kalau itu Iqra 1, Iqra 2 itu tidak dihukumi mushaf. Karena itu bukan ayat, hanya berupa huruf-huruf saja. Tapi kalau Iqra 6, Iqra 5 yang sudah tertuliskan sebagian ayat-ayat Al-Quran, maka itu dihukumi mushaf. Baik, kalau permasalahannya adalah bercampur nih, Iqra 1 sampai Iqra 6. Maka dilihat nih, lebih dominan mana, Al-Quran ataukah selain Al-Qurannya. Iqra 1, 2, 3 itu umumnya bukan Al-Quran. Atau buku Umi 1, 2, 3. Tapi teman-teman yang mengajar insya Allah lebih tahu ya, mana lebih banyak. Coba nanti dicek, lebih banyak mana. Kalau itu buku Umi, Tilawati, ataupun metode-metode yang lainnya, kalau misalkan dari jilid 1 sampai jilid 6, kira-kira lebih banyak mana? Quran ataukah bukan Al-Quran? Bukan Al-Quran itu maksudnya kayak kataba, rosala, itu kan bukan Al-Quran, cuma huruf-huruf untuk membantu mengeja huruf Al-Quran kan. Sebagai pengantar, jilid 1, jilid 2, jilid 3, itu biasanya masih berbentuk huruf-huruf yang acak ya. Artinya dikarang sendiri kadang. Atau dari bahasa Arab, tapi itu bukan dari Al-Quran. Seperti kataba, rosala, rusuli, dan semisal. Ini juga nih yang saya jelaskan tadi, hukum menyentuh ayat-ayat Al-Quran yang ada di dinding hiasan. Ya, jadi nggak masuk apa? Nggak masuk dalam kategori mushaf, nggak apa-apa disentuh. Nah, ini menjadi permasalahan juga, apakah boleh anak TK yang belum mencapai usia tamyiz menyentuh dan membawa mushaf untuk tujuan belajar? Nah, sekarang kan banyak ini anak-anak yang belum tamyiz, anak umur 5 SD, anak umur 5 tahun, 5 SD, 5 tahun, 6 tahun, belum tamyiz, tapi mereka sudah Al-Quran, sudah hafal Al-Quran bahkan sebagiannya ataupun seluruhnya. Apakah boleh mereka bawa mushaf? Nah, pendapat yang mu'tamad itu pendapat yang official dan itu dinisbatkan pada mazhab Syafi'i, dan itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab dan menjadi rujukan adalah dilarang menyentuh mushaf dan membawa mushaf bagi anak yang belum mumayyiz, belum tamyiz, umur 5 tahun, umur 6 tahun, belum, tidak boleh. Walaupun belajar. Hal ini karena ia dikhawatirkan merusak kemuliaan mushaf, kemuliaan Al-Quran dengan merobeknya, menginjaknya, dan misalnya. Itu ilatnya, ilat keharamannya. Tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil dari nas Al-Quran ataupun hadis. Mas Syafi'i mengambil dari dalil ilat atau makna, secara maknanya apa? Atau apa alasannya? Karena dikhawatirkan itu bisa merusak kemuliaan Al-Quran. Karena anak kecil yang belum tamyiz itu belum ngerti, belum paham, akalnya belum sempurna, tidak paham atau apa karena dibuat mainan itu nggak boleh. Namun
ulama Syafi'iyah itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam mengambil dari di atas. Kalau ada orang tua atau pengajar yang bisa mengawasi mereka, diawasi nih. Al-Quran ini diapain aja oleh anak tadi, diawasi. Kami jagalah pilihan pertama kan dikasih tadi Al-Quran untuk dipegang, untuk dibawa. Baik, pembahasan terakhir di pertemuan hari ini. Apakah ada khilaf atau perbedaan pendapat terkait hukum orang yang berhadas menyentuh mushaf dengan penghalang seperti kain? Itu ada pendapat ini ya. Tadi sudah saya singgung. Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah itu mengatakan haram walaupun ada penghalang. Ulama Hanabila dan Hanafiyah mengatakan boleh bila ada penghalang walaupun tipis. Adapun menyentuh mushaf tanpa ada penghalang itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama 4 mazhab. Menyentuh mushaf secara langsung ya, itu nggak ada khilaf. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan itu seperti ijma' sukuti karena tidak ada yang mengingkari dari kalangan para sahabat. Sehingga apabila seorang terpaksa menyentuh mushaf dan semisalnya karena takut terinjak, maka hendaklah memakai kain dan semisalnya. Mengikuti pendapat Hanabila dan Hanafiyah. Ini kalau ada darurat tadi ya. Kalau tidak ada darurat dia nyentuh mushaf, maka ini sebenarnya bukan bentuk kehati-hatian ya. Walaupun ada, kita tidak memungkiri ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm misalkan ya, membolehkan secara mutlak. Tapi ini pendapat yang kurang hati-hati dan pendapat yang menyelisih pendapat imam yang 4. Apakah boleh keluar dari 4 mazhab? Itu nanti pembahasan lainnya ya. 4 mazhab itu bukan ijma. Kalau ada ulama 4 mazhab bersepakat itu bukan ijma. Tapi itu pendapat yang secara kekuatan itu kuat ya, dari segi kekuatan pendapat. Kalau itu 4 mazhab itu sepakat, itu pendapat yang kuat. Dan pendapat yang menyelisihinya itu bisa kita hukumi sebagai pendapat yang syadz atau nyeleneh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini pembahasan berikutnya kita akhirkan saja di pertemuan nanti. Sepertinya tidak selesai ini ya. Oleh karena itu mungkin kita akan akhirkan bab terkait apa ini? Haid ya. Itu agak panjang mungkin nanti penjelasannya haid. Lebih baik kita akhirkan saja ya. Baik kita akhirkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, karena memang ini cukup panjang ya, saya tuliskan buku ini 100 halaman. Kalau mungkin hanya kita membahas matanya saja mungkin selesai 2 atau 3 pertemuan. Tapi wallahu ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Kita baca dulu. Tidak punya wudu membuka Al-Quran pakai kayu, tidak boleh juga. Boleh juga pakai kayu. Karena pakai kayu itu kita kan ada kayak gini nih. Itu termasuk kalau pakai kayu kita kan kayak gini. Coba lihat teman-teman ya. Iya kan? Kita ada proses membalikkan Al-Quran itu disebut juga dengan mengangkat namanya. Itu masuk dalam keharaman mengangkat mushaf. Walaupun nggak nyentuh ya. Tapi kita disebut mengangkat atau membawa. Karena kayak gini. Iya, itu nggak boleh juga. Amannya ya wudhu saja gitu ya. Wudhu saja. Atau pakai mushaf Android kalau sekarang solusinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Sampai jam 11 insyaallah. Oke, paling. Ada. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.